Selamat sore teman-teman semua. Jadi hari ini saya sedikit cerita bagaimana perjalanan saya untuk bisa datang ke Korea. Saat ini saya sedang menempuh studi S3 di Kyungpook National University. Jadi Kyungpook National University ini adalah salah satu universitas yang ada di Provinsi Gyeongsang-buk-do. Jadi sesuai dengan namanya, ini adalah salah satu universitas negeri. Jadi di Korea Selatan itu kalau teman-teman lihat dari namanya mungkin kurang lebih ya dengan di Indonesia. Kalau misalkan teman-teman tahu kayak Yonsei, terus ada Korea University itu merupakan universitas swasta. Kemudian ada Seoul National University, ada Busan National University, ada Kyungpook National University. Ini merupakan universitas negeri yang ada di Korea seperti itu. Nah, ini mungkin teman-teman nggak asing dengan gambar-gambar yang ada eh, di layar ini adalah tempat-tempat yang umumnya dikunjungi oleh teman-teman yang berlibur ke Korea Selatan. Seperti itu. Oke, saya sendiri dulu awalnya saya SD, SMP itu saya tinggal di Jambi. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu Jambi. Jambi itu ada di Sumatera. Jadi posisinya ada di antara Sumatera Selatan dan Riau. Jadi kalau perkenalan ke teman-teman itu, oh Jambi di Sulawesi ya, oh Jambi di Kalimantan ya. Sekarang saya ingin menyampaikan lebih detail, Jambi itu ada di Sumatera. Kemudian saya SMA saya merantau ke Tangerang Selatan ke Sekolah Karisma Bangsa. Kemudian di sana saya awal ketemu dengan keluarga dari yang termasuk dengan teman-teman Mas Yoga dan Mas Ifal. Kemudian saya melanjutkan studi S1 Matematika Murni di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Ciputat, Tangerang Selatan. Jadi sebenarnya ini di Ciputat, tapi mungkin dulu eh, bagian UIN ini merupakan area dari Jakarta. Mungkin teman-teman juga ada yang dari UIN. UIN ini juga ada di daerah-daerah ya, misalkan UIN di Surabaya ataupun UIN di Semarang dan sebagainya. Kemudian saya melanjutkan studi S2 dan S3 di jurusannya itu agak panjang gitu, agak nggak familiar mungkin ya. Saya juga awalnya nggak tahu ini saya ini kuliahnya di mana gitu. Tapi kalau teman-teman perhatikan dari nama jurusan di Korea itu sudah sangat jarang, bukan sangat jarang ya, sudah jurusan itu sudah bervariasi. Jadi mungkin kalau kita di Indonesia jurusan S1 matematika, S2 matematika. Nah, tapi di Korea ini sudah banyak jurusan-jurusan yang memang merupakan gabungan dari beberapa bidang studi. Karena memang menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dari perusahaan ataupun memang tren-tren riset yang ada di dunia saat ini sehingga satu bidang ilmu itu nggak cukup. Nah, jadi salah satu departemen saya ini menggabungkan electrical engineering, matematika, electrical engineering, matematika dan juga computer science gitu. Jadi namanya memang agak panjang. Nah, kemudian saya lanjut ke S3 dengan pembimbing yang sama di Korea. Eh, eh, jadi di Korea Selatan itu sangat umum ya untuk teman-teman yang mau melanjutkan integrated. Integrated itu studi yang memang master dan juga PhD. Ya, biasanya bisa 5 sampai 6 tahun seperti itu. Mungkin untuk hari ini materinya nggak terlalu banyak saya siapkan, tapi teman-teman bisa bertanya dari masing-masing section yang saya bagi ke dalam 5 section ini. Mungkin saya hanya menampilkan sebagian besar apa yang saya alami, apa yang saya hadapi, ataupun apa yang pernah saya lihat seperti itu. Mungkin kalau misalkan teman-teman juga punya pandangan yang lain, teman-teman juga boleh untuk berkomentar. Yang pertama adalah bagaimana pengalaman hidup dan kuliah di luar negeri, khususnya di Korea Selatan. Jadi, teman-teman mungkin bagi teman-teman yang suka nonton drakor, teman-teman yang suka K-pop, mungkin teman-teman juga sering dengar istilah pali-pali. Nah, sebenarnya pali-pali ini apa? Pali-pali ini adalah budaya masyarakat Korea yang ingin cepat. Nah, berbeda dengan mungkin kalau kita yang tinggal di Indonesia,
santuy, santai, jalan pelan-pelan. Nah, berbeda dengan di Korea Selatan, semua yang terstruktur, terjadwal itu, misalkan bis, oh di jadwalnya ini 6.10, berarti 6.10 tank, kita udah nggak bisa masuk lagi. Nah, jadi artinya begitu juga dengan ketika seperti di gambar ini ya, kelihatan ini lagi pagi hari, mereka mau masuk kantor. Jadi mereka udah biasa dengan aktivitas yang memang nggak lari ya sebenarnya, tapi mereka bisa jalan dengan sangat cepat untuk bisa sampai ke suatu titik gitu misalkan. Dan juga mereka nggak suka lambat dalam berjalan, lambat dalam melakukan sesuatu. Jadi semuanya harus serba cepat karena memang waktu adalah uang bagi mereka di sini. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga mungkin sudah familiar dengan berbagai jenis makanan yang sekarang banyak dijual di Indonesia, seperti misalkan kimchi, kemudian ada kimbap, bibimbap, seperti itu. Dan juga artis-artis K-pop yang mungkin teman-teman juga suka ataupun nonton konser dan sebagainya. Ini juga salah satu nilai jual yang ataupun hal yang menjadi bahan utama promosi dari pemerintah Korea Selatan untuk menarik wisatawan-wisatawan yang ada di luar negeri seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga tahu Korea dan juga Jepang dan juga mungkin sekarang Cina yang sangat aktif dalam mengembangkan teknologi. Nah, seperti yang contoh ini pada data 2019, ada 10 perusahaan yang sangat diminati oleh mahasiswa-mahasiswa lokal Korea untuk bekerja pada tahun 2019. Seperti misalkan di sini ada Samsung, teman-teman juga tahu Samsung punya produk HP, elektronik kayak AC, TV, dan sebagainya. Kemudian ada perusahaan mobil Hyundai, Kia, Genesis, dan sebagainya. Kemudian juga ada bagi teman-teman mungkin yang tahu macam-macam skincare itu ada Amore Pacific. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik di Korea Selatan. Kemudian juga ada SK yang pada bidang energi. Kemudian ada Korean Air yang menjadi salah satu maskapai terbaik di dunia untuk saat ini. Jadi dari sini kita bisa lihat ketika teman-teman sudah familiar dengan perusahaan-perusahaan ini, artinya mereka sudah berhasil eh, mempromosikan atau membuat produk yang kompetitif di dunia. Gitu. Mungkin teman-teman juga yang sering tahu yang umumnya mungkin Samsung atau Hyundai gitu ya, suka lihat di produk-produk yang suka kita lihat sehari-hari. Nah, artinya apa? Karena mereka punya kompetitif yang tinggi, sehingga perusahaan-perusahaan ini selalu mengedepankan inovasi-inovasi terbaik gitu. Nah, mungkin salah satu hal yang berbeda ketika kita berada di Indonesia adalah teman-teman yang menempuh pendidikan studi S2 dan S3 di Indonesia umumnya berkarir menjadi dosen seperti itu. Nah, mungkin juga teman-teman sekarang juga tahu ada BRIN namanya Badan Riset yang ada di Indonesia. Mereka juga sedang merekrut mahasiswa alumni-alumni dari doktoral atau S3 untuk menjadi peneliti. Nah, berbeda dengan di Korea Selatan, ada banyak perusahaan-perusahaan yang memang mereka merekrut mahasiswa S3 ataupun PhD karena mereka memiliki pengalaman dalam melakukan riset dan inovasi sehingga produk-produk yang mereka bikin, produk-produk yang mereka buat dapat bersaing dengan kompetitor-kompetitor dari negara lain. Misalkan ada Mas Yoga yang dari Jerman, di Jerman juga terkenal dengan berbagai macam otomotif. Eh, di Asia sendiri ada Jepang, misalkan dengan Toyota, Daihatsu, dan Cina dengan BYD, dan Korea juga dengan Hyundai. Ya, ini menjadi tantangan tersendiri bagi Korea bagaimana mereka bisa terus bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Sehingga di Korea itu sendiri eh, banyak perusahaan-perusahaan baru pun mereka senang untuk merekrut mahasiswa alumni-alumni PhD karena untuk membantu mereka dalam mengembangkan produk-produk mereka seperti itu. Nah, kemudian mungkin ini yang agak sedikit menjadi pertanyaan bagi teman-teman gitu ya. Oh, di Korea gajinya sekian, UMR-nya sekian, tapi berapa sih biaya hidupnya? Oh, mungkin biaya hidupnya mahal, jadi gajinya juga mahal gitu. Nah, ini juga salah satu gambaran
sebelum teman-teman memutuskan untuk berangkat ke Korea, baik itu untuk bekerja, baik itu untuk kuliah, ada baiknya teman-teman mungkin bisa melihat ini secara gambaran secara umum, berapa sih pengeluaran yang teman-teman bisa eh, keluarkan dalam 1 bulan. Eh, Seperti itu. Nah, jadi eh, di sini contoh, jadi 100.000 Korea won, won ya, mata uang di Korea itu adalah won. 100.000 Korea won itu kurang lebih sekitar 1,183 atau 1,2 juta. Umumnya 1,2 juta. Nah, kemudian kalau teman-teman bisa lihat, yang pertama itu adalah akomodasi. Akomodasi tempat tinggal. Jadi di Korea itu ada berbagai macam tempat tinggal. Misalkan teman-teman lebih suka apartemen, teman-teman lebih suka studio, teman-teman lebih suka di asrama. Nah, itu range-nya ada di 250.000 sampai 450.000 won per bulan. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan dan pilihan teman-teman gitu. Nah, misalkan teman-teman yang berkeluarga, yang berniat datang ke Korea dengan membawa keluarga, artinya teman-teman harus mengeluarkan uang yang lebih karena artinya harus memerlukan ruangan yang lebih besar seperti itu. Nah, salah satu hal yang penting juga adalah deposito. Nah, jadi di Korea itu sendiri, ketika teman-teman ingin sewa rumah, sewa apartemen, teman-teman juga diwajibkan untuk memberikan uang deposito. Dan uang ini akan dikembalikan ketika teman-teman selesai, misalkan selama 1 tahun, teman-teman selesai tidak perpanjang kontrak untuk tinggal di situ, maka teman-teman bisa mendapatkan kembali uang yang teman-teman sudah deposit tadi. Nah, range ini eh, bergantung dari lokasi sebenarnya. Jadi kalau teman-teman tinggal di Seoul, Seoul merupakan salah satu kota yang termahal gitu ya di dunia, artinya lebih ke batas atas, lebih ke arah 400.000 dan sebagainya. Kemudian untuk depositonya, semakin bagus tempatnya, maka semakin tinggi deposit. Bahkan ada yang eh, untuk apartemen yang sangat mewah itu bisa sampai 500 juta ke atas untuk depositonya aja gitu. Nah, kemudian untuk asuransi, asuransi ini adalah hal yang wajib teman-teman bayar di Korea karena ketika mahasiswa ini ingin mendapatkan beasiswa atau gaji, mereka juga mengecek apakah kita ini bayar asuransi atau enggak, kayak gitu. Nah, asuransi ini ada di rentang 75.000 won, mungkin sekitar hampir 1 juta juga ya, sampai 1,8 jutaan. Ini asuransi wajib yang kita bayarkan kepada negara. Dan ini range-nya, kenapa saya bikin range seperti ini? Karena eh, asuransi ini dibayarkan berdasarkan gaji yang didapat atau beasiswa yang didapat. Jadi kalau untuk range mahasiswa master itu biasanya bayar asuransinya yang 75.000. Tapi ketika dia sudah jadi mahasiswa PhD, artinya dengan pendapatan yang lebih, maka mereka diwajibkan membayar asuransi juga dengan harga yang lebih mahal. Seperti itu. Nah, untuk asuransi sendiri di Korea itu adalah sesuatu yang sebenarnya kita harapkan untuk tidak dipakai gitu ya. Ya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, tapi untuk kebutuhan-kebutuhan urgent atau emergency, asuransi ini juga menjadi hal yang sangat baik di Korea karena memang mencakup banyak hal-hal yang emergensi gitu ya bagi mahasiswa-mahasiswa kayak gitu. Nah, kemudian ada listrik dan gas, ada di range 30.000 sampai 100.000 won, artinya paling murah bisa 300 ribuan, paling mahal juga bisa sampai jutaan gitu. Nah, ini juga bergantung terhadap pemakaian teman-teman. Misalkan kalau di musim dingin kan suhunya bisa sampai -18 derajat, di musim panas juga suhunya bisa sampai 35 derajat. Nah, artinya teman-teman butuh listrik yang banyak ketika musim panas, teman-teman juga butuh penghangat di musim dingin. Nah, ini juga akan mempengaruhi tagihan teman-teman untuk listrik dan gas. Nah, tapi kalau teman-teman memilih untuk tinggal di asrama, ini nomor 3 ini nggak dibayar karena sudah termasuk ke asrama. Jadi misalkan 250.000 won dibayarkan, itu sudah include listrik dan gas. Nah, kemudian yang sangat terasa bagi mahasiswa adalah biaya makan. Nah, umumnya bagi mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang beragama Muslim, mayoritas teman-teman itu masak. Tuh. Jadi kita beli bahan-bahannya yang halal, misalkan daging halal ataupun ikan dan sayur sebagainya, kemudian kita masak, dan itulah yang kita makan setiap hari, kayak gitu. Nah, ataupun mungkin bagi teman-teman yang non-Muslim punya fleksibilitas untuk membeli makanan yang non halal gitu ya di berbagai restoran yang ada di Korea. Namun bisa dibilang pengeluaran yang bisa dikeluarkan dalam 1 bulan itu cukup tinggi.
bisa sampai 1 juta won atau bisa sampai di atas 11 juta untuk hanya makan. Kayak gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa. Gimana caranya supaya ketika kita dapat uang beasiswa itu cukup, kemudian kita juga bisa saving kalau kita misalkan mau pulang ke Indonesia atau pengen liburan ke Indonesia. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kebutuhan lain, sabun, transportasi, hiburan, itu kurang lebih 100.000 sampai 200.000 won per bulan, sehingga dalam 1 bulan, ini setidaknya gitu ya. Ini juga saya pernah pernah dengan masa yang seperti ini gitu. Saya juga menghabiskan kurang lebih sekitar 655.000 won atau sekitar 7,7 juta rupiah per bulan. Seperti itu. Nah, ini untuk biaya hidup. Hmm, oke. Mungkin dari kehidupan bagaimana mahasiswa Indonesia ataupun mahasiswa-mahasiswa lain tinggal di Korea, dari beberapa slide yang saya sampaikan, ada nggak teman-teman yang mungkin ada pertanyaan? Oh, kalau tinggal di kota gini gimana gitu? Mungkin Mungkin saya ada lebih pertanyaan dulu. eh, penasarannya itu Kak Iza tuh tahu ini tuh sebelum datang ke Korea Hmm. dan ini menjadi motivasi ataupun demotivasi sebelum datang atau eh, gimana ceritanya kalau dulu Kak Iza? Tahu Oke. kondisi dulu terus kayak jadi motivasi atau gimana dulu bisa ke Korea itu? Oh, kalau dulu sebelum ke Korea gitu, saya awalnya nggak tahu ya tentang kehidupan di Korea gitu. Tapi dari awal saya nggak ada sama sekali niatan untuk secara spesifik datang ke Korea gitu. Jadi saya memang dulu niatnya saya pengen S2, saya pengen kuliah lagi, saya pengen punya tabungan dari beasiswa saya. Akhirnya saya memang coba apply dari berbagai macam universitas gitu ya. Saya juga dulu apply ke Jepang, saya juga dulu apply ke Belanda untuk LPDP, saya juga dulu apply ke Cina seperti itu. Nah, memang alhamdulillah saat itu respon yang paling cepat saya terima itu memang dulu Korea tuh. Nah, memang kemarin kan di saat masa-masa COVID, pengurusan visa itu bukan sesuatu yang mudah saat itu karena kita juga mau terbang dari Jambi ke Jakarta, saya harus PCR, saya juga harus serba online, sedangkan kita terjemah dokumen harus online, kemudian harus apostil atau legalisir dokumen ke kementerian itu harus online, semua serba online. Ini kan juga jadi tantangan untuk teman-teman yang ada di daerah. Artinya apa? Eh, Memang sistemnya online gitu, tapi bagaimana caranya itu kita nggak tahu. Sebelum kita datang ke lokasi. Jadi pas saat itu ketika saya datang ke lokasi, mereka baru menyampaikan bahwa oh ini kita harus online. Padahal saya udah di Jakarta seperti itu. Nah, jadi saat itu saya berpikir eh, bukan waktu yang tepat untuk saya memilih saat itu. Jadi ketika saya diberikan kesempatan ini dan saya baru setelah itu saya melihat beberapa, mungkin teman-teman juga bisa lihat di YouTube gitu ya, banyak video-video yang dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa dari India, dari Pakistan yang mereka juga banyak di Korea. Mereka kadang membagikan, oh ini gambaran dari biaya-biaya yang mereka keluarkan setiap bulan seperti itu. Nah, mungkin setelah ini saya juga akan share bagaimana sih saya bisa tahu berapa sih yang saya dapat sebelum saya berangkat gitu. Nah, mungkin Oke. setelah ini ya Mas Yoga ya, mungkin ada Ya, lagi ya, ya. bagian lain yang saya jelaskan. Mungkin kalau untuk kehidupan di Korea secara umum, mungkin teman-teman juga boleh ingin bertanya, mau langsung bertanya boleh, mau Ini lewat chat ada juga boleh. pertanyaan ini dari Kak Ari ya. Ini mau tanya secara langsung atau saya bacakan? Kalau boleh, on mic juga, kalau bersedia. Oke, kayaknya saya bacakan ya, Mas Iza ya. Jadi ada pertanyaan ya dari Kak Ari ya. Ini tentang kehidupan sosial ya. Tadi yang dijelaskan kan pali-pali tadi ya. Jadi boleh share gitu ya, lebih mungkin pengen lebih tahu ya tentang kehidupan sosial, terutama sebagai mahasiswa ya. Terus kayak ekosistem belajarnya di sana sebagai mahasiswa tuh mendukung atau eh, mungkin mahasiswanya malah sangat rajin gitu ya. Jadi kayak mungkin foreign student tuh merasa kayak gimana gitu secara Mm-mm. kehidupan sosialnya gitu ya di sana.
di lingkup mahasiswa itu. Oke. Terima kasih. Tadi Mas siapa tadi yang tanya? Tadi Mas Kak Ari. Mas Ari ya, yang Kak Ari. Makasih Kak Ari atas pertanyaannya. Nah, mungkin ada teman-teman mungkin suka lihat di Instagram ada hal-hal mungkin hal-hal sensitif misalkan tentang agama, rasisme dan segala macam yang teman-teman suka lihat di Instagram gitu ya. Tapi eh, saya tinggal di sini sudah 3 tahun. Bagi saya eh, hal-hal seperti itu nggak harus di Korea gitu. Bahkan kita di Indonesia sendiri, kita juga banyak mengalami rasis-rasis, baik itu terhadap suku, baik itu terhadap agama, baik itu eh, macam-macam gitu ya yang kita suka alami gitu. Nah, tapi balik lagi ke niat kita di sini, kita untuk menuntut ilmu artinya kita cukup ambil hal-hal yang baik yang ada di Korea, misalkan tentang teknologi dan sebagainya, kemudian kita bawa hal-hal penting ini kembali ke Indonesia gitu. Jadi artinya apa? Sedikit banyak teman-teman juga mungkin akan menghadapi baik itu secara verbal, baik itu secara perilaku. Tapi ketika teman-teman berada di lingkungan kampus, artinya mereka umumnya adalah orang-orang yang berpendidikan. Artinya mereka juga eh, lebih baik gitu dibandingkan dengan mungkin orang-orang yang lebih konservatif, orang-orang terdahulu, orang-orang yang tua gitu ya, orang-orang yang sudah berumur itu adalah sesuatu yang wajar karena sebenarnya Korea ini kan bukan negara baru merdeka. Jadi Korea ini juga merdekanya bareng sama Indonesia dulu setelah dijajah sama Jepang tahun 1945. Mereka juga mengalami transisi yang sulit gitu. Nah, mereka juga mengalami masa-masa krisis ekonomi tahun 1999 ya, Mas Yoga ya, kalau nggak salah ya 1999 1998, Hmm. tapi mereka berkembang begitu pesat. Nah, artinya warga-warga yang sudah hidup sebelum tahun 2000 mereka kurang familiar dengan orang-orang asing gitu. Nah, kebetulan kampung saya ini berada di salah satu lokasi yang memang jauh dari kota gitu. Misalkan saya mau ke Seoul itu saya butuh waktu sekitar 3 jam. Kemudian saya pengen ke kota Daegu gitu ya, yang terdekat, yang dari sini saya juga butuh waktu 1 jam gitu. Nah banyak di sini itu eh, warga-warga atau masyarakat lokal yang sebagai petani gitu ya. Jadi mereka menghabiskan waktu masa-masa tuanya untuk berkebun seperti itu. Nah artinya kan mereka jarang melihat orang-orang asing yang di sini gitu. Nah, jadi ketika mereka melihat orang asing, mungkin secara tidak sengaja mereka mengeluarkan kata-kata yang mungkin terkesan kasar seperti itu. Tapi ya mereka juga nggak bermaksud untuk menyampaikan itu gitu. Jadi nggak usah khawatir. Ini bukan sesuatu yang terlalu serius, apalagi untuk teman-teman yang berada di lingkungan akademik. Ya kita anggap ini sebagai eh, apa namanya angin lewat lah gitu, nggak usah terlalu dipikirkan kayak gitu. Nah kemudian untuk budaya belajar sendiri di Korea itu memang sangat kompetitif, jadi memang setiap orang berusaha untuk belajar dengan sangat keras gitu. Bahkan banyak teman-teman di sini yang eh, bisa nggak tidur semalaman gitu belajar kayak gitu. Nah ini tuh sebenarnya nggak ada tuntutan dari profesor gitu, tapi memang mereka mempunyai prinsip atau jiwa yang berusaha keras gitu. Jadi kalau misalkan mereka nggak berusaha dengan keras di hari ini, mungkin mereka merasa bersalah untuk hari berikutnya gitu. Jadi kompetitif di sini bukan dalam hal yang negatif gitu. Ya. Gak usah khawatir, oh kompetitif ini artinya menjatuhkan yang lain, saling sikut menyikut dengan mahasiswa yang lain. Enggak. Jadi ketika teman-teman sudah berada di masa master atau PhD student, artinya teman-teman itu sama-sama tumbuh dengan teman-teman lain yang ada di lab. Karena kompetitif yang dimaksud adalah sama-sama berkembang, bukan berkembang sendiri atau menjatuhkan teman-teman yang lain kayak gitu. Oke, Mungkin terima kasih ya bisa Mas Iza menjawab. ya. Hmm. Terima kasih juga tadi Kak Ari ya pertanyaannya ya. Jadi mungkin tadi poinnya mungkin diskriminasi gitu nggak cuma di bisa terjadi di mana-mana gitu ya. Tapi poinnya kalau di lingkungan akademik itu eh, lebih kurang dan yang dilakukan Kak Iza tadi yang saya dapat itu eh, kembali ke tujuan awal ya. Kembali ke tujuan awal, memang akan berasa sedih ya kalau dapat diskriminasi, tapi kita harus kembali ke tujuan awal di sana belajar. Kemudian yang kedua yang masalah lingkungan akademis
Jadi konstruktif ya berarti ya di sana ya, saling eh, konstruktif ya, jadi saling bertumbuh tadi mungkin poinnya. Mungkin ini pertanyaan satu lagi ya, terakhir ya di section ini ya mungkin ya Kak Iza ya. Ini tentang kehidupan di Korea, tadi biaya hidup ya. Ini ada Kak Afdal ya dari Tangerang. Jadi untuk biaya keluarga lebih ke batas yang atas ya. Jadi tadi yang di list tadi kalau keluarga itu berarti batas yang atas gitu ya mungkin ya. Karena ini Kak Afdal alhamdulillah sudah dapat pembimbing, calon pembimbing dan berencana bawa keluarga. Mm. Oke, jadi untuk yang bawa keluarga gitu, jadi yang ini nggak usah dilihat sebenarnya, yang di restoran ini. Nah, jadi cukup yang di bagian ini aja gitu, yang 200 sampai 300 ribuan. Tapi ini nggak termasuk kebutuhan ini ya, misalkan Pampers dan segala macam itu saya kurang tahu, kurang tahu kebutuhannya seperti apa gitu. Tapi kalau untuk kebutuhan dasar itu kurang lebih seperti ini. Dan juga saya punya teman dari Nigeria gitu yang bawa keluarga. Jadi ketika mereka bawa keluarga itu mereka bayarnya sama asuransinya, nggak dikali lipat dengan jumlah anggota keluarga gitu. Jadi beliau itu bawa satu satu istri ya nggak punya anak ya, belum punya anak gitu. Jadi istri eh, bayarnya juga sama dengan sebelum istrinya datang gitu. Nah, ya untuk makan paling ya nggak terlalu banyak sih kalau makan, karena kalau masak kan memang jauh lebih murah daripada beli gitu. Mungkin gitu dulu ya. Saya lanjut dulu ya mungkin ya, nanti teman-teman bisa Oke, tanya oke. lagi. Oke, kita lanjut dulu. Ya, terima kasih tadi Kak Afdal. Kita ke section selanjutnya. Nah, kemudian secara terperinci saya akan menjelaskan bagaimana teman-teman bisa datang ke Korea dengan berbagai macam beasiswa kayak gitu. Nah, sebelum sebelum saya lanjut, di sini saya mungkin akan menyampaikan beberapa kata yang umum dipakai gitu ya untuk teman-teman yang di sini. Jadi kalau di Korea itu kita itu bilangnya gaji, bukan beasiswa gitu. Karena kita kan di sini sebagai peneliti gitu. Jadi kita bilangnya kita dapat gaji, bukan beasiswa. Jadi kalau misalkan saya nanti bilangnya gaji, ya artinya sama gitu dengan beasiswa. Nah, untuk di Korea itu sendiri ada banyak sumber beasiswa yang bisa kita eh, dapatkan gitu ya untuk mendukung kehidupan kita di Korea. Yang pertama adalah LPDP. Mungkin teman-teman di sini bisa buka websitenya secara langsung. Tapi setelah ini saya akan saya punya tabel yang saya bandingkan antara beasiswa-beasiswa ini. Tapi mungkin untuk lebih detail, untuk persyaratan seperti apa, mungkin teman-teman juga bisa baca dari official website. Misalkan di LPDP sudah ada booklet-booklet yang disediakan. Kemudian yang kedua ini adalah dulu namanya KGSP. Korea Government Scholarship Program. Jadi ini adalah beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Korea Selatan untuk mengundang mahasiswa-mahasiswa internasional untuk melanjutkan studi di Korea Selatan. Nah, kemudian di sini adalah namanya Brain Korea 21. Nah, ini adalah beasiswa yang akan saya bahas banyak di sini karena ini adalah salah satu beasiswa yang paling banyak kuotanya tapi paling sedikit dibahas di eh, di media gitu ya. Karena ini bisa dibilang beasiswa yang terus setiap semester banyak mendatangkan mahasiswa-mahasiswa asing dari luar Korea itu. Nah, kemudian adalah POSCO. POSCO ini adalah salah satu perusahaan baja ya, perusahaan baja kayak Krakatau Steel gitu. Beliau organisasi ini juga perusahaan ini juga menyediakan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa ASEAN, ASEAN atau Asia ya, pokoknya antara itu. Dan kemudian ada KOIKA yang juga organisasi penyedia beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa asing, terutama di sini saya hanya membagikan yang bisa kita daftar untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia bisa daftar, kayak gitu. Nah, ini teman-teman boleh catat ya, ini sangat penting. Mungkin teman-teman nggak bisa bandingkan apa namanya yang bagian BK21 ya, yang beasiswa dari profesor. Ini yang jadi eh, saya tekankan untuk presentasi hari ini karena saya lihat memang informasi-informasi tentang bagian yang ini itu cukup terbatas gitu. Nah, kemudian saya mulai dari yang LPDP. Jadi untuk jumlah penerimanya kan kita tahu LPDP itu tidak tetap gitu ya. Dan teman-teman juga ada banyak macam kampus, ada juga banyak jurusan.
Tapi di Korea itu jurusannya terbatas gitu. Ada beberapa kampus aja yang memang masuk ke cakupan dari Korea gitu. Nah, teman-teman juga bisa lihat dari website LPDP. Kemudian LPDP mencakup asuransi, visa, transportasi. Jadi teman-teman juga bisa refer atau merujuk ke presentasi sebelumnya tentang biaya hidup untuk mengecek, oh cakupan-cakupan ini kira-kira eh, cukup nggak sih beasiswanya atau gajinya dalam 1 bulan gitu. Nah kemudian ini saya lihat dari lampiran tahun 2024 itu LPDP memberikan beasiswa atau gaji sebesar 1,5 juta won dalam 1 bulan gitu untuk mahasiswa S2 dan S3-nya. Kemudian untuk kedatangan juga mendapatkan uang settlement allowance, uang kedatangan gitu ya. Uang kedatangan itu 2 kali gaji. Jadi berarti 3 juta won. Nah, kemudian untuk durasi S2-nya 2 tahun, S3-nya 4 tahun, dan eh, setahu saya teman-teman bisa bawa keluarga ataupun bisa dapat allowance buat keluarga kalau teman-teman studi S3 di Korea gitu. Dapat 25% dari beasiswa ini tambahan. Nah, kemudian ini syarat wajib ada TOEFL, IELTS, dan PTE dengan minimum IPK 3 dari 4 untuk S2 dan 3,25 per 4 dari S3. Nah, ini kemarin teman-teman yang isi formulir juga ada sempat tanya, gimana kalau IPK saya di bawah 3 atau kurang lebih seperti itu gitu. Nah, ini juga ada banyak beasiswa-beasiswa yang eh, bisa teman-teman daftar kalau misalkan IP-nya di bawah 3 gitu. Nah, kemudian ada GKS. GKS-nya artinya saya bisa juga dibilang KGSP. Kalau teman-teman lihat di YouTube mungkin banyak konten-konten yang masih menulis KGSP. KGSP, GKS itu sama. Nah, jadi ini basis jumlah penerimanya tidak tetap. Jadi setiap negara itu punya kuota dan Indonesia itu salah satu negara dengan kuota tertinggi di beasiswa pemerintah ini. Itu teman bisa pilih jurusannya semua. Mungkin ada teman-teman yang jurusannya dari IPS, sosial, dari bahasa, kayak gitu. Teman-teman juga bisa daftar. Eh, di sini teman-teman juga bisa dapat tiket pesawat. Kemudian juga teman-teman akan masuk ke kelas bahasa selama 1 tahun. Itu bedanya. Beasiswa GKS mewajibkan teman-teman untuk masuk kelas bahasa selama 1 tahun. Artinya kalau teman-teman pilih S2, akan selesai dalam 3 tahun. 1 tahun sekolah bahasa dulu, kemudian dilanjutkan 2 tahun studi S2. Kemudian untuk S3 juga seperti itu. Kayak gitu. Nah, cuman di sini eh, S3 dari beasiswa pemerintah ini dibatasi selama 3 tahun. Gitu. Nah, ini juga jadi pertimbangan karena kita nggak tahu program ini sebenarnya 4 tahun atau 3 tahun gitu. Artinya kalau misalkan dipaksa untuk 3 tahun, mungkin teman-teman akan sedikit merasa sulit gitu ya. Kalau misalkan programnya 4 tahun tapi harus selesai dalam 3 tahun gitu. Nah, kemudian untuk beasiswa yang diberikan sebesar 1,3 juta won dalam 1 bulan. Nah, sertifikat bahasa di GKS ini nggak wajib. Jadi ini menjadi tambahan poin. Jadi kalau teman-teman nggak punya sertifikat bahasa Korea nggak apa-apa, nggak punya sertifikat bahasa Inggris nggak apa-apa. Bahkan IPK-nya 2,6 pun nggak apa-apa. Tapi yang jelas penilaian ada di mereka kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang punya IPK-nya yang besar, bagi teman-teman yang punya sertifikat bahasa Inggris, itu menjadi tambahan poin. Jadi kalau teman-teman rujuk websitenya langsung, itu mereka menjelaskan secara langsung bahwa sertifikat bahasa Inggris, sertifikat bahasa Korea itu menjadi poin plus bagi mereka kayak gitu. Nah, kemudian ada beasiswa POSCO, ini juga terkhusus untuk STEM ya, jurusan Science, Technology, Engineering, and Mathematics di tahun 2025 dengan kuota sebanyak 50 dan terbatas pada beberapa kampus. Tapi kampus-kampus ini adalah kampus-kampus top yang ada di Korea. Eh, di sini juga mereka memberikan beasiswa berupa kelas bahasa, tapi online, dengan masa studi S2 22 bulan. Nah, ini artinya apa, teman-teman? Kalau daftar beasiswa ini dalam 2 bulan, teman-teman nggak dibayar. Ini juga harus jadi catatan buat teman-teman. 2 bulan ini kita nggak tahu. Saya juga nggak tahu ini 2 bulan ini apakah sebelum masa wisuda atau 1 bulan sebelum kedatangan, saya nggak tahu. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk S3 3 tahun. Kemudian juga mendapatkan uang settlement allowance. Ini saya nggak lihat di apa di websitenya berapa gitu, tapi tertulis bahwa ini juga salah satu keuntungan yang ada di beasiswa Posko. Kemudian ini mewajibkan mahasiswa untuk calon mahasiswa untuk memiliki sertifikat bahasa Inggris saja, gitu ya. Jadi mungkin teman-teman juga banyak yang tanya, saya nggak punya sertifikat bahasa Korea, saya nggak bisa bahasa Korea sama sekali, nggak apa-apa. Saya juga dulu datang ke Korea, saya nggak bisa baca pun saya nggak bisa bahasa Korea gitu. Tapi yang jelas di Korea itu mereka menghargai sertifikat bahasa Inggris teman-teman dan mereka juga di lingkungan akademik banyak yang bisa berbahasa Inggris kayak gitu.
Nah, ini juga ada IPK-nya. Nah, kemudian ada beasiswa KOIKA untuk teman-teman yang jurusannya non-STEM. Misalkan public management, e-government, dan sebagainya. Ini saya kurang paham belajarnya tentang apa, tapi sepertinya ini jurusan dari sosial ya. Nah, ini ada juga di kampus-kampus yang terkenal, Yonsei, eh, Sungkyung Kwan, kayak gini, dan sebagainya. Kemudian juga ini mengcover asuransi dan tiket pesawat dengan beasiswa 1,2 juta eh, won per bulan gitu ya. Dengan uang kedatangan 600 ribuan untuk master dan 1,2 juta untuk PhD. Nah, ini lebih sedikit lagi. S2-nya hanya mencakup mengcover selama 17 bulan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman programnya 2 tahun, artinya dalam waktu 7 bulan ini ya, cari cara. Gitu. Nah, nanti saya akan jelaskan gimana sih caranya melengkapi, oh misalkan saya daftar GKS tapi program saya 4 tahun, saya cuman beasiswa saya 3 tahun, 1 tahun ini saya harus gimana gitu. Nah, ini juga sama Posko dan Koika. Jadi nanti saya akan jelaskan. Nah, kemudian ini yang beasiswa yang saya dapat sini. Jadi lebih ke sebagai pekerja gitu ya. Artinya adalah beasiswa BK21 atau profesor ini dimiliki oleh profesor, bukan kampus, bukan organisasi. Jadi setiap profesor berhak merekrut mahasiswa mereka sendiri untuk join ke lab mereka. Nah, jadi dengan sistem first come first serve, artinya siapa yang duluan memenuhi kuota, siapa duluan yang memenuhi kualifikasi yang dimaui profesor, artinya dia duluan gitu. Jadi nggak ada istilah rekrutmen besar-besaran gitu, jarang ya. Jadi kita cukup apply ke mereka, lalu kemudian mereka akan cek, oh ini anak potensial nggak di lab saya kayak gitu. Kalau misalkan lab profesornya suka, maka kita bisa daftar beasiswa yang dari profesor ini. Nah, kemudian kampusnya ada di semua kampus yang ada di Korea gitu. Macam-macam kampus yang ada di Korea. Kemudian cakupan. Nah, beasiswa dari profesor ini sedikit berbeda dari beasiswa-beasiswa lain karena profesor cenderung memberikan uang sendiri. Jadi misalkan kalau di sini 1,2 juta gitu ya. Jadi profesor itu akan memberikan uang lebih sehingga kita bayar sendiri si asuransi ini. Kayak gitu. Jadi kita bayar sendiri asuransi dan juga sangat jarang profesor yang mau membayar tiket pesawat kita datang ke Korea. Tapi ada juga teman saya di sini yang ketika beliau beasiswa dari profesor, tapi beliau memberikan juga tiket pesawat ke calon mahasiswanya untuk datang ke Korea gitu. Jadi ini tuh sangat kondisional, tapi umumnya mahasiswa-mahasiswa diberikan uang lebih untuk membayar kewajiban-kewajiban mereka seperti asuransi kayak gitu. Nah, kemudian untuk beasiswanya ini tak terbatas, eh, bisa sangat besar gitu. Jadi tergantung profesor melihat oh kita mempunyai potensial yang lebih, jadi kita bisa punya gaji yang lebih besar. Nah, kemudian untuk durasi ini juga bergantung oleh profesor, bisa dua tahun untuk master dan 3 sampai 4 tahun untuk PhD. Kalau misalkan profesor merasa, oh performance kita sudah cukup, oh hasil publikasinya sudah cukup, maka kita bisa lulus lebih cepat, kayak gitu. Nah, kemudian untuk sertifikat bahasa dan minimum IPK ini, profesor nggak melihat ini secara langsung. Nah, jadi ini menjadi syarat administrasi untuk teman-teman yang mau daftar beasiswa profesor. Eh, Artinya apa? Misalkan teman-teman nggak punya sertifikat bahasa Inggris gitu. Tapi profesor bisa mau menerima teman-teman. Nah, tapi teman-teman harus menyelesaikan syarat bahasanya dulu. Karena ketika teman-teman nggak memenuhi syarat bahasa ini, artinya teman-teman nggak memenuhi kriteria untuk terdaftar sebagai mahasiswa di kampus. Walaupun teman-teman memenuhi kriteria menjadi eh, student dari profesor A, misalkan kayak gitu. Nah, masalah selanjutnya adalah ketika teman-teman tidak memenuhi syarat ini, artinya teman-teman tidak bisa mendapatkan visa untuk berangkat ke Korea karena visa ini diterbitkan oleh, sorry, dokumen untuk mendaftar visa yang kita pakai di Jakarta itu. Jadi ketika kita akan apply beasiswa, apply visa mahasiswanya itu di Jakarta. Nah, dokumen yang kita pakai adalah salah satunya adalah surat dari kampus yang menyatakan bahwa mahasiswa ini sudah memenuhi persyaratan untuk datang ke Korea kayak gitu. Nah, jadi selain kita memperbaiki portofolio kita, kita juga harus mengikuti persyaratan-persyaratan kampus kayak gitu. Nah, umumnya persyaratan kampus ini cukup standar ya, misalkan kayak paspor, ijazah kayak gitu. Jadi ini nggak perlu khawatir sebenarnya. Nah, eh, nah, kemudian saya ingin membahas lebih rinci untuk beasiswa yang research assistant.
atau riset atau beasiswa profesor atau beasiswa BK21 gitu. Jadi ini adalah nama-nama yang mungkin teman-teman suka lihat di Facebook, di Instagram, di YouTube, istilah-istilah seperti ini. Nah, ini sebenarnya maksudnya sama, adalah beasiswa yang diberikan oleh profesor atau universitas universitas sebagai tambahan gitu ya, sebagai asisten peneliti di lab riset. Nah, umumnya jurusan yang tersedia adalah jurusan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, termasuk jurusan-jurusan yang interdisipliner atau gabungan dari beberapa jurusan asalkan masih berhubungan dengan STEM. Kayak gitu. Nah, mencakup beasiswa bulanan, asuransi, SPP, conference, dan juga seperti yang saya bilang sebelumnya ini kondisional. Jadi bisa juga profesor yang bayarin asuransi, bisa juga kita yang bayar sendiri, tapi uangnya dikasih sama profesor. Jadi ini nggak sesuatu yang jadi masalah sebenarnya. Kemudian kita tidak terikat kontrak setelah lulus. Mungkin berbeda dengan beasiswa LPDP ya, yang teman-teman diwajibkan untuk mengabdi pulang ke Indonesia misalkan selama 2N+1 atau 2N+2 gitu. Nah, tapi kalau beasiswa dari profesor, teman-teman punya pilihan mau melanjutkan karir di Korea boleh, mau melanjutkan postdoktoral di negara lain boleh, atau teman-teman pengen kembali ke Indonesia juga boleh kayak gitu. Nah, kemudian untuk beasiswa atau gaji itu lebih besar umumnya dari beasiswa-beasiswa sebelumnya. Jadi untuk master itu range-nya tuh agak besar ya. Jadi dan lebih condong ke batas atas sebenarnya. Jadi banyak teman-teman juga yang gajinya itu bisa 2,5 juta won, bisa juga ada yang 3 juta won gitu. Jadi ini cukup jadi pertimbangan bagi mahasiswa-mahasiswa internasional karena kita butuh tabungan gitu kan. Karena masa studi master dan PhD ini bukan masa studi yang sebentar gitu. Bisa 5 tahun. Artinya selama 5 tahun ini kalau kita bisa menabung 1 bulan misalkan 10 juta, artinya kan setelah masa studi kita juga punya tabungan yang cukup banyak gitu sebelum kita pulang. Kayak gitu. Ini juga jadi pertimbangan yang penting buat teman-teman. Nah, kemudian ini salah satu contoh website lab ya. Misalkan ini ada Environmental Geoinformatics Lab di Inha University. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari gambar ini. Jadi ini adalah lab riset ini lab ini menggabungkan remote sensing, data fusion, dan sebagainya. Nah, ini juga menggambarkan bahwa lab ini merupakan lab dengan riset gabungan dari berbagai macam bidang studi kayak gitu. Nah, kemudian ini juga di Chonnam National University tentang plant ya, tentang tumbuhan. Ini juga mungkin teman-teman yang dari jurusan biologi ini juga bisa ke arah sini kayak gitu. Nah, kemudian apa tanggung jawab kita sebagai mahasiswa profesor secara langsung gitu ya. Yang pertama adalah kita wajib datang ke lab itu umumnya 9 to 6 gitu. Jadi jam 9 pagi kita datang, kemudian jam 6 sore kita pulang dari lab, selain jam kelas. Artinya ketika kita ada jam pelajaran, kita boleh masuk ke kelas kita, kemudian setelah selesai kelas, kita wajib balik lagi ke lab untuk melanjutkan riset gitu. Kemudian kita harus memenuhi target publikasi jurnal, bisa Q1, Q2, dan sebagainya. Ini juga sebenarnya jadi syarat dari profesor itu sendiri. Kemudian kita juga bisa mengikuti conference nasional dan internasional. Jadi ada conference yang memang antara peneliti-peneliti atau student di Korea, ada juga conference yang memang internasional gitu dari berbagai kampus di dunia. Nah, ini juga salah satu contohnya adalah teman-teman yang di bidang chemistry atau materials bisa juga eh, untuk ke lab seperti ini. Kemudian ini ada juga di sebelah kanan ada bioinformatics eh, di Chung Ang University. Juga di sini kita lihat juga multidisciplinary, jadi juga menggabungkan dari berbagai macam bidang studi gitu. Jadi untuk teman-teman di sini nggak usah khawatir, oh saya jurusannya matematika murni, saya jurusannya biologi murni, saya jurusannya fisika murni. Kita juga eh, punya tempat sebenarnya di lab-lab seperti ini gitu. Kemudian yang harus teman-teman perhatikan adalah pertama adalah pelajari dulu tren riset dari lab itu. Gitu. Jadi teman-teman bisa kunjungi website kampus, teman-teman bisa lihat nama departemen, teman-teman bisa lihat profesor-profesornya. Kemudian teman-teman jangan terpaku dengan jurusan S1 untuk studi S2 dan S3 karena banyak jurusan baru yang merupakan gabungan dari beberapa bidang studi kayak gitu. Jadi kalau teman-teman hanya mencari jurusan dengan yang sama persis namanya dengan S1, saya pikir teman-teman akan merasa kesulitan kayak gitu. Nah, kemudian jangan takut dengan tantangan baru. Ketika teman-teman sudah selesai S1 dengan judul skripsi A gitu. Nah, teman-teman mau melanjutkan studi S2, nggak usah takut untuk
apa namanya, masuk ke lab dengan riset yang berbeda gitu. Karena yang penting itu adalah teman-teman punya dasar yang sama. Dasar, misalkan kalau teman-teman jurusan matematika, teman-teman punya background di probability and statistics, teman-teman punya pengalaman di aljabar linear dan segala macam, itu juga bisa ke jurusan-jurusan yang lain. Dan kemudian yang pasti teman-teman datang ke Korea itu untuk belajar hal yang baru, kayak gitu. Jadi dengan kemajuan teknologi yang ada di Korea, harapannya teman-teman bisa membawa ide-ide, membawa inovasi-inovasi itu untuk diri teman-teman untuk apa, mengembangkan portofolio teman-teman. Nah, ini sebagai contoh. Jadi ada salah satu lab itu ada di Department of Electrical Engineering di GIST di Daegu. Nama departemennya adalah apa ini? Departemen Interdisciplinary Studies of AI gitu ya, Artificial Intelligence. Tapi teman-teman bisa lihat di sini, student dengan jurusan matematika tanpa pengalaman engineering pun bisa apply. Nah, di sini kan secara tidak langsung profesor ini mengatakan bahwa kalian pun kalau punya background matematika saja, tanpa background komputer, tanpa background engineering, kalian bisa daftar kayak gitu. Nah, ini juga salah satu hal yang bisa jadi apa namanya, kunci ya bagi teman-teman yang dari natural science, dari teman-teman yang dengan jurusan murni bisa masuk ke lab-lab yang ada di Korea. Dan juga ini contoh selanjutnya adalah, ini saya lupa nama labnya apa, tapi kita bisa lihat lab ini merekrut mahasiswa eh, master dan PhD, kemudian postdoc, postdoktoral dengan background fisika, apa, kimia, biologi, bahkan apa ini medical science nih, kedokteran mungkin ya. Kemudian ada electronic engineering, mechanical engineering. Mereka semua ini punya kesempatan yang sama untuk bergabung ke lab ini gitu. Nah, artinya di lab itu sendiri setiap lab punya trend riset masing-masing, setiap lab punya eh, adaptasi terhadap kebutuhannya masing-masing. Jadi nggak usah takut untuk masuk ke lab-lab yang memang asing bagi kita namanya, tapi sebenarnya lab ini punya background yang cocok dengan kita. Kayak gitu. Nah, kemudian ini gimana sih cara daftarnya gitu? Nah, pertama teman-teman bisa kunjungi website lab. Lab ini caranya gimana? Teman-teman buka dulu website kampusnya, kemudian teman-teman cari faculty and atau departemen, kemudian teman-teman bisa lihat link website dari lab. Contoh, di sebelah kiri adalah Chungbuk National University Department of Chemistry. Teman-teman bisa lihat di sini ada profesornya, kemudian di sini ada URL. Ini adalah link link lab URL ini ya, teman-teman bisa lihat di sini ada juga link lab, di sini ada link lab, di sini ada email profesornya, di sini ada bidangnya, misalkan gitu ya, physical chemistry, inorganic chemistry. Ini juga bisa teman-teman baca gitu. Misalkan dari link ini teman-teman buka nih, oh kira-kira nih saya bisa nih, background saya cocok nih biologi atau kimia, teknik kimia atau kimia murni, oh saya cobalah apply ke sini. Itu bisa. Atau teman-teman juga bisa baca paper. Misalkan dulu teman-teman pas nulis skripsi, teman-teman sempat baca nih ada jurnal-jurnal yang autornya profesor-profesor dari Korea gitu. Nah, teman-teman juga bisa cari emailnya dan kemudian teman-teman email. Nah, untuk cara apply emailnya akan saya sampaikan selanjutnya. Kemudian juga bisa melalui networking. Networking ini ada dari eh, media sosial gitu ya. Misalkan ini ada Prof. Nakian Kim gitu ya. Beliau mencari mahasiswa untuk masuk ke UST, nama kampusnya University of Science and Technology di Korea dengan bidang bla 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 bla. Kemudian harap kirimkan CV ke email saya. Ini juga bisa dari LinkedIn gitu ya. Ataupun juga bisa dari eh, profesor ini atau lab ini membuat flyer gitu, membuat dokumen, oh saya mau rekrut mahasiswa sekian 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 sekian. Eh, Misalkan di sini ada juga scholarship 100% full scholarship, gitu misalkan posisinya apa, misalkan 5 tahun untuk integrated mahasiswa master and PhD dan juga 4 tahun untuk PhD only kayak gitu. Nah ini juga bisa teman-teman lakukan seperti ini. Tapi yang pasti adalah ketika teman-teman memilih untuk jalan yang kedua atau yang ketiga, artinya teman-teman harus bersaing dengan berbagai macam background mahasiswa gitu. Nah, sebenarnya
agak sulit gitu ya. Misalkan di sini kita lihat aja yang nge-like ada 132, 33 komen dan 18 repost. Artinya kita nggak tahu jangkauan postingan ini udah sampai kemana. Nah, artinya saingan kita juga lebih banyak. Nah, cara yang sangat efektif untuk teman-teman lakukan adalah jemput bola. Artinya apa? Teman-teman email dulu profesornya. Profesor, nama saya A, kemudian saya punya background B, saya berminat untuk masuk kampus C, bisa nggak saya masuk lab prof gitu. Nah ini salah satu cara yang paling umum dan paling mudah untuk teman-teman yang mau melanjutkan studi di Korea, karena kadang profesor ini nggak rekrut secara umum gitu. Jadi misalkan, oh saya eh, kebetulan lagi nggak butuh mahasiswa, tapi ada mahasiswa bagus nih yang apply nih, misalkan, oh si A dari misalkan dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta, oh backgroundnya bagus nih, oh bisa nih masuk lab saya semester depan kayak gitu. Nah ini artinya kan kita datang membawa portofolio ke profesor sehingga kita menjadi pertimbangan kayak gitu. Nah ini saya sangat merekomendasikan untuk cara yang pertama kayak gitu. Nah, kemudian apa persyaratannya gitu? Yang pertama adalah teman-teman yang pasti wajib adalah sertifikat bahasa Inggris. Ada macam-macam, ada TOEFL, ada TOEIC, IELTS dan sebagainya. Kemudian ada CV yang mencakup publikasi jika ada gitu. Jadi saya dulu datang ke Korea juga, publikasi saya ecek-ecek gitu ya. Dan ini menurut saya juga nggak jadi pertimbangan gitu bagi profesor di Korea karena mereka juga punya standar yang tinggi. Tapi ketika teman-teman nggak punya publikasi pun nggak apa-apa. Misalkan saya punyanya pengalaman kerja di bidang eh, bioinformatics kayak gitu, atau pengalaman kerja di bidang A, bidang B, bidang C itu juga bisa dilampirkan gitu. Kemudian yang jelas transkrip. Nah, yang teman-teman harus perhatikan adalah dokumen ini harus bahasa Inggris kayak gitu, karena profesor di Korea juga harus bisa paham gitu kan. Nah, kemudian teman-teman selanjutnya adalah kirimkan email ke calon profesor. Teman-teman bisa isi email itu dengan perkenalan dulu. Dear Profesor, nama saya A, saya dari kampus misalkan A, kemudian saya mempunyai pengalaman di bidang biologi, riset saya, skripsi saya tentang ini, saya memiliki pengalaman bekerja di ini selama sekian bulan atau sekian tahun, kemudian saya ingin melanjutkan studi di lab profesor karena bidangnya sesuai dengan latar belakang saya. Apakah profesor mempunyai posisi atau mempunyai peluang untuk saya datang ke Korea kayak gitu. Nah, ini adalah email yang wajar gitu. Nah, kemudian jangan lupa lampirkan CV dan transkrip teman-teman dalam bahasa Inggris. Dan jangan spam, kayak gitu. Jadi ya profesor itu juga punya ratusan atau mungkin puluhan email yang gitu ya dari mahasiswa-mahasiswa dari negara lain yang juga daftar gitu. Tapi yang pasti teman-teman jangan kirim email template gitu. Coba teman-teman kirim email yang memang teman-teman khususkan untuk lab tersebut gitu. Kalau teman-teman cuman tulis di judulnya misalkan Dear Profesor, profesornya nggak tahu nih profesor siapa, artinya kan teman-teman bisa kirim ke banyak profesor gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman sebut namanya, sebut nama labnya, sebut risetnya tentang apa, artinya riset di lab tersebut tentang apa, artinya kan teman-teman sudah memenuhi syarat pertama screening, yaitu teman-teman paham apa yang akan teman-teman lakukan di masa studi nanti kayak gitu. Nah, jadi itu yang paling penting, jangan spam. Nah, kemudian perbaiki dan coba lagi. Nah, saya dulu juga apply ini mungkin lebih dari 20 profesor ya saya kirim. Ada yang terima saya belakangan gitu, padahal ketika saat itu saya sudah memilih untuk melanjutkan di sini. Teman-teman sabar, dan ketika teman-teman nggak dapat reply, teman-teman nggak dapat balasan, teman-teman perbaiki lagi CV-nya, perbaiki lagi isi emailnya, dan kemudian teman-teman coba lagi gitu. Nah, kemudian teman-teman jangan pakai ChatGPT untuk template ini ya, template template emailnya ya, karena mungkin terlalu apa ya istilahnya ya, kurang kurang ngena gitu ya kalau pakai ChatGPT gitu, terlalu formal, terlalu resmi. Teman-teman gunakan bahasa Inggris yang memang apa namanya, yang kita buat gitu. Kalau misalnya kita pakai Grammarly untuk ngecek grammar boleh gitu, tapi kalau bisa memang apa yang kita tulis itu memang dari pikiran kita, memang dari hati kita kayak gitu. Itu juga menjadi penilaian profesor terhadap karakter kita sebelum kita masuk ke lab mereka kayak gitu. Nah, kemudian ada tips dan trik tambahan adalah di Korea itu ada 2 kali tahun ajaran. Gitu. Yang pertama adalah spring semester di musim semi, yaitu di bulan Maret. Kemudian ada di musim
gugur atau di musim di bulan September. Nah, teman-teman bisa kirim email itu 3 bulan sebelumnya, gitu. Misalkan kalau teman-teman mau masuknya itu bulan September, artinya teman-teman mulai kirim tuh 3 sampai 4 bulan. Misalkan di Mei atau di Juni itu teman-teman kirim email ke profesor, gitu. Yang mana yang mau eh, jadi pembimbing, gitu, misalkan. Nah, kalau teman-teman mau masuk yang di Maret, artinya teman-teman dari November atau Oktober tuh sudah siapin semua dokumen dan siap kirim email kayak gitu. Dan kemudian teman-teman juga harus jujur dalam memberikan informasi terkait minat dan pengalaman. Jadi nggak perlu yang dilebih-lebihkan, nggak terlalu yang eh, dikurang-kurangi juga. Pokoknya apa adanya gitu. Karena kita datang ke Korea itu juga buat belajar gitu. Jadi kalau kita memang sudah jadi master, kita nggak perlu lagi datang ke Korea gitu. Kita udah bisa jadi profesor gitu. Tapi kan kita datang dengan semangat gitu. Kita juga datang dengan eh, tantangan gitu. Artinya teman-teman siap untuk belajar hal-hal baru. Kayak gitu. Nah, kemudian juga hindari email dengan template ChatGPT karena ini umumnya kalau teman-teman tulis di ChatGPT gitu, tuliskan atau buatkan template email untuk menghubungi supervisor itu umumnya sama semua templatenya gitu. Mungkin ini juga eh, jadi pertimbangan penting gitu bagi profesor. Kemudian teman-teman juga harus siapkan presentasi atau PowerPoint gitu ya tentang latar belakang pengalaman dan pendidikan jika sewaktu-waktu profesor calon profesor teman-teman itu mau interview teman-teman gitu. Jadi teman-teman sudah siap dan ini juga menjadi penilaian penting. Artinya teman-teman sudah siap dengan segala hal gitu. Oh, ini anak ternyata dia inisiatif gitu. Nah, itu kan juga jadi pertimbangan atau hal-hal penting gitu ya. Nah, mungkin sampai sini dulu teman-teman. Sebelum lanjut ke section berikutnya, teman-teman mungkin ada pertanyaan, boleh dipersilakan. Mungkin. Iya, tadi udah itu ya, technical sekali ya, teknis sekali ya. Jadi mungkin terima kasih Kak Iza. Jadi mungkin di forum ini ya, teman-teman yang benar-benar punya, yang sebelumnya belum kebayang gimana caranya, ini udah dijelaskan secara praktikal. Jadi pengalaman sebelumnya juga Kak Iza ya, Kak dikasih tips juga kayak gitu ya. Tinggal gimana teman-teman semangatnya untuk menindaklanjuti nanti ya ke depannya ya Kak Iza berarti. Ini kalau ada teman-teman yang mau bertanya ya, bisa tulis di kolom komentar ya untuk section ini ya. Ini tentang tadi beasiswa, cara cari beasiswa dan kayak gitu. Ini ada satu ya, eh, dari Kak Anissa dari Malang. Kalau mau open mic langsung itu aja bilang ya. Jadi faktor non akademik yang perlu dilampirkan menjadi yang mungkin menjadi nilai tambah saat melamar ke profesor. Terus tahapannya biasanya kayak gimana aja gitu ya. Jadi mungkin non akademik kayak kalau di kampus kan dulu kayak organisasi gitu ya atau UKM kayak gitu juga banyak atau volunteer gitu ya. Itu ada nilai tambah nggak Kak Iza? Dan kemudian kalau tadi kan sekilas kan berarti screening dokumen, cara email dan tadi disebutkan interview juga ya proses seleksinya ya. Mm-mm. Tapi biasanya kayak gimana umumnya? Oke. Terima kasih Kak Anissa atas pertanyaannya. Jadi dulu ketika saya daftar, saya juga melampirkan pengalaman organisasi. Nggak yang gimana-gimana gitu, saya cuma anggota himpunan gitu ya. Artinya apa? Teman-teman di sini punya kemampuan bersosialisasi yang baik. Ini juga menjadi hal yang penting ketika teman-teman datang ke negara lain gitu. Ketika teman-teman hanya menghabiskan waktu di rumah, eh, kemudian nggak mau berinteraksi, ini kan juga menjadi tantangan bagi profesornya itu sendiri. Oh, ini kalau anak kena gangguan mental harus gimana? Nggak punya teman gitu. Nah, ini juga salah satu cara teman-teman untuk menunjukkan bahwa oh saya itu orang yang aktif berkontribusi terhadap sosial kayak gitu. Nah, ini juga penting. Nah, kemudian bahkan saya dulu juga melampirkan hobi saya gitu. Saya tulis dulu saya hobinya badminton, saya hobinya main game gitu. Nah, bukan berarti ketika saya hobi main game, saya akan nggak nge-lab, saya nggak akan belajar, saya hanya menghabiskan waktu main game gitu, nggak. Penilaiannya nggak seperti itu gitu. Tapi artinya, oh ini anak punya hobi, artinya ketika dia punya waktu luang, dia juga menghabiskan waktunya dengan baik, kayak gitu. Nah, kemudian untuk tahapannya adalah setelah teman-teman kirim email, teman-teman tadi kan sudah saya share ya cara kirim email, kemudian teman-teman akan dapat balasan, misalkan, oh eh, halo, misalkan, halo Mbak Anissa, terima kasih sudah interest ke lab saya, bisakah kita interview gitu. Nah, kemudian di interview ini pun
biasanya profesor itu nggak tanya tentang teknis gitu, misalnya nggak tanya, oh apa itu machine learning, apa itu misalkan apa itu jelaskan tentang anatomi bla 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 gitu, nggak. Tapi beliau biasanya tuh tanya, kenapa kamu pilih Korea kayak gitu? Ada apa memang di Korea gitu? Kenapa kamu nggak pilih UK, US dan segala macam? Ini juga sebenarnya pertanyaan yang nggak harus dijawab eh apa misalkan oh Korea bagus ini segala macam ya, itu kan sebenarnya nggak jadi jawaban yang spesial gitu ya. Misalkan saya bilang, oh ternyata di Korea ini saya lihat kampusnya ini punya lab gitu, dan profesor ini membimbing mahasiswa secara khusus di lab ini. Nah, saya tuh suka belajar dengan lingkungan seperti ini gitu. Nah, artinya kan, oh kita ini cocok untuk masuk ke sini. Ataupun misalkan, oh Korea ini eh, eh, saya suka nonton drama Korea, saya suka K-pop, dan saya mempelajari kehidupan di Korea bahwa saya itu orangnya suka tantangan baru kayak gitu. Nah, itu artinya apa? Kita bisa mencari benang merah antara hobi yang kita lakukan dengan motivasi kita. Nah, jadi nggak melulu tentang Korea itu punya Samsung ini bagus macam, oh Korea itu terbaik di dunia, itu nggak gitu, nggak harus kayak gitu gitu. Jadi cukup apa yang ada di hati kita pun ya nggak masalah, karena kan kita berinteraksi secara personal dengan calon supervisor, calon profesor gitu ya. Nah, kemudian untuk proses seleksinya, ketika profesor bilang, oke, kamu bisa datang ke lab saya akan memberikan kalian gaji sebesar X, misalkan, sebesar 2 juta won, misalkan kayak gitu. Nah, eh, ini juga teman-teman, tadi kan saya sudah share ya, berapa sih biaya yang teman-teman akan habiskan di Korea gitu. Nah, artinya teman-teman di sini nggak perlu lagi untuk cari tahu. Saya udah lampirkan tadi ya. Teman-teman bisa cek lagi, oh segini biayanya. Oh saya tinggalnya di misalkan di Kalimantan. Berapa ya biaya yang saya butuhkan untuk urus visa segala macam, itu juga teman-teman harus perhatikan. Nah, kemudian setelah profesor menerima teman-teman, teman-teman bisa langsung daftar ke kampus. Nah, cara daftar kampus gimana? Ada di website kampus. Di website kampus mereka menjelaskan persyaratan dokumen apa aja yang harus dikirimkan ke mereka. Nah, umumnya dokumen-dokumen ini harus dikirim dalam bentuk file, hard hard copy gitu ya, dalam bentuk print-printan. Dan ini teman-teman bisa kirim pakai DHL, mungkin teman-teman tahu ya. Bisa juga pakai pos, bisa juga pakai FedEx gitu. Ini adalah salah satu contoh eh, apa namanya logistik ya, logistik yang antar negara gitu. Ini biasanya kalau ke Korea itu 3 sampai 5 hari itu udah sampai ke kampus. Nah, dan teman-teman harus perhatikan adalah deadline, karena profesor itu nggak bisa memperpanjang deadline kampus kayak gitu, karena deadline kampus ini miliknya si pihak admission kampus. Jadi teman-teman juga harus perhatikan, oh penutupan pendaftaran mahasiswa itu sampai tanggal sekian. Artinya teman-teman juga harus eh, hati-hati terhadap ini. Kalau teman-teman gagal, teman-teman artinya harus lanjut ke semester, harus daftar untuk semester di depan. Nah, artinya kan profesor bisa menilai kita bahwa kita tidak serius gitu, kita tidak berhati-hati. Ini kan juga jadi penilaian kayak gitu. Nah, khawatirnya karena kita kecerobohan kita, jadinya profesor merasa ah ini anak kayaknya akan teledor deh, akan ceroboh deh. Mungkin saya cari mahasiswa lain gitu kan. Nah, ini juga harus hati-hati kayak gitu. Oke, Mungkin itu ya. terima kasih ya Kak Iza ya. Jadi salah satu poin penting kita harus menunjukkan keseriusan kita gitu ya selama proses seleksi ini ya. Dan sebenarnya ya kayak rekrut pegawai gitu ya kalau yang beasiswa ini ya. Jadi Mhm. interview terus kemudian dilihat kayak gimana gitu ya. Oke, terima kasih tadi Kak Anissa ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya bacakan. Nanti mungkin Kak Iza bisa bahas yang mungkin belum terbahas gitu ya sambil saya itu. Jadi dia Kak Afdal lagi ya. eh Tadi mungkin dijelaskan ya kalau ada caranya tadi cari di website ya atau di sosial media profesor ataupun student kemudian di website kayak gitu. Dan patokannya itu jangan berpaku pada jurusan, jangan itu aja. Kamu jurusannya matematika, pengennya matematika aja gitu. Karena di Korea ternyata banyak multidisiplin ilmu kayak gitu ya. Eh, Terus ini Kak Afdal ini mungkin sedikit bingung ya, karena dapat sudah dapat pembimbing
di SKKU yang sudah bersedia, tapi allowance-nya belum cukup gitu kalau bawa keluarga. Bahkan disarankan untuk cari beasiswa lain kayak gitu. Sebenarnya yang ditawarkan profesornya ini kemungkinan apakah BK21 ini juga atau mungkin karena pembimbingnya Kak Afdal ini nggak mention tentang BK21 ini. Eh, itu Ini ya dari lihat Kak dulu. Afdal. Ya Kak Afdal itu tadi. Biar biasanya kita langsung aja ya saya bacakan ya. Yang kemudian ada Kak Wisnu mungkin tentang S1 ya. Tadi semua beasiswa kan mensyaratkan S1 gitu ya. Apakah mungkin ada opsi lain ya selain mungkin yang memiliki selain yang belum memiliki S1 gitu ya ataupun ada apakah hanya sebagian besar beasiswa untuk mahasiswa yang memiliki S1 gitu ya. eh, itu. Tapi sebenarnya program ini juga untuk sekarang biasanya S1-nya di Indonesia, maksudnya platform ngobrol global ini untuk teman-teman yang dulunya S1 di Indonesia dan kemudian sempat bekerja ataupun kemudian mencari pengalaman S2 dan S3. Nanti mungkin bisa dijawab sebentar juga. Terima kasih Kak Wisnu. Terus ada Kak Ari. eh Tentang enrollment ya, jarak enrollment. Apa kita enroll dengan jarak 20 bulan setelah menerima beasiswa? Mohon info lanjutan. Tapi ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit tadi ya, Kak Iza. Oke. Untuk Kak Afdal ya, pertama tadi ya, tentang jangan terpaku dengan S1. Nah, eh, sebenarnya cara paling simple ya sebenarnya, teman-teman tebar jaring gitu. Jadi backgroundnya teknik kimia, misalkan pasti teman-teman tahu keyword-keyword apa sih sebenarnya yang teman-teman pelajari dulu. Misalkan saya kurang tahu ya, misalkan kimia non organik gitu. Teman-teman cari aja di website kampus gitu, Department of Chemistry atau Departemen misalkan Environmental Engineering tentang lingkungan. Teman-teman coba apply gitu. Karena nggak rugi itu teman-teman kirim email itu nggak bayar gitu. Bahkan ketika teman-teman coba banyak cara, artinya teman-teman bisa mengurangi jatah gagal teman-teman. Misalkan teman-teman punya 20 kali jatah gagal, tapi Mas udah coba banyak, artinya kan teman-teman sudah mengurangi jatah gagal gitu. Jadi teman-teman nggak usah terpaku dengan risetnya topiknya seperti apa, karena kita pun kadang nggak tahu gitu, nggak paham gitu. Ini tuh tentang apa ya gitu. Saya nggak paham tentang topik ini, tapi teman-teman cukup menjelaskan bahwa oh saya tuh punya background chemistry gitu. Kira-kira sesuai nggak dengan lab prof ini? Kalau misalkan profnya jawab bilang oh maaf, saya lebih mencari mahasiswa biologi. Udah bukan selesai gitu kan. Nah, ini kan juga sesuatu yang normal gitu. Jadi nggak perlu kita terlalu overthinking, ah ini tuh sesuai nggak ya dengan masih dengan background kita. Cukup kirim aja email, asalkan kita kirim email dengan baik kayak gitu. Kita bertanya, Prof saya lulusannya teknik kimia, tapi ini eh, labnya Prof fokus terhadap lingkungan. Tapi saya juga dulu pernah belajar tentang course ini. Kira-kira saya bisa nggak masuk ke labnya Prof kayak gitu. Ini kan sesuatu yang umum gitu. Nah, kemudian untuk nama BK21 ini sebenarnya ini adalah salah satu dari nama project. Nah, project ini kan project yang sangat umum ya di Korea. Tapi profesornya juga bisa punya project-project lain, misalkan project dengan company. Contohnya misalkan project dengan LG, project dengan Samsung, project dengan Hyundai dan segala macam. Ini kan nggak mungkin ditulis oleh profesor secara langsung gitu. Nah, artinya teman-teman nggak usah khawatir. Ketika profesor bilang saya bersedia memberikan kamu beasiswa atau menggaji kamu selama 1 juta besar 1,5 juta won setiap bulan itu teman-teman gak usah khawatir ini nama beasiswanya apa, nama proyeknya apa, nggak perlu khawatir karena ini adalah urusan dari internal profesor itu sendiri gitu. Jadi ini nggak perlu eh, disebutkan gitu ya. Nah kemudian ini ada prof dari SPKU bersedia tuh. Nah kalau saran saya secara pribadi gitu ya, kalau teman-teman ditawarin eh, beasiswa dengan jumlah yang sangat kecil gitu ya, misalkan 300 ribu won, atau bahkan sangat mepet 600 ribu won, apalagi teman-teman yang bawa keluarga, saran saya nggak, jangan diambil gitu, karena ada banyak lab-lab di Korea lain yang bisa bayar lebih gitu. Jadi coba lagi cari yang lab yang lain gitu, nggak perlu terpaku sama lab yang satu ini gitu. Nah artinya
Kalau misalkan beliau bilang cari beasiswa lain, kayak misalkan Korea Government Scholarship yang beasiswa dari pemerintah, misalkan beliau menyanggupi untuk menambah, ini kan jadi sesuatu yang lebih gitu kan. Nah, teman-teman boleh juga apply beasiswa yang GKS tadi di SKKU ini ya. Kemudian beliau juga akan menambah gitu, misalkan nambah setengah gitu kan. Nah, itu kan jadi tambahan. Tapi kalau misalkan teman-teman juga harus berpikir bahwa apakah teman-teman akan lulus GKS-nya, siapa yang akan menjamin gitu kan? Karena GKS ini kan beasiswa yang diseleksi oleh pemerintah. Profesor nggak punya eh, apa namanya power untuk memilih kakak sebagai penerima gitu. Nah, artinya ketika kakak memutuskan untuk mendaftar beasiswa pemerintah atau beasiswa LPDP, kakak juga disarankan untuk apply lab lain kayak itu. Nggak masalah gitu. Nah, kemudian dari Mas Wisnu tadi apa tadi? Yang S1 ya, S1. S1. Jadi di Mungkin S1 itu juga banyak mungkin ada juga beasiswa S1. yang Hmm. itu mungkin dari Indonesia punya ada juga pertanyaan kalau nggak salah punyanya diploma D4 kayak itu sarjana terapan gitu. Kalau di Hmm. persyaratan tadi kan S1 gitu. Apakah Hmm. ada juga yang selain S1 apa harus benar-benar S1 gitu kalau yang beasiswa S2 S3? Kalau ini saya sebetulnya saya kurang tahu ya kalau yang harus apa sih bedanya D4 sama S1 gitu ya. Tapi teman-teman tuh nggak usah khawatir, teman-teman bisa email kampus gitu. Jadi Korea itu admission teamnya atau pihak-pihak yang merekrut mahasiswa itu mereka cukup aktif gitu. Bahkan saya dulu dibalas itu dalam kurang dari 10 menit gitu untuk mereka jawab pertanyaan saya. Nah, teman-teman juga bisa tanya gitu. Misalkan buka websitenya kampus Seoul National University gitu, terus di situ ada admission at KNU at snu.ac.kr gitu. Teman-teman boleh tanya, oh saya punyanya diploma 4 gitu ya, D4 saya bisa nggak daftar program S2 di sini? Itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk saat ini saya kurang tahu untuk D4 itu apakah bisa untuk sebagai persyaratan seperti S1. Nah, kemudian untuk yang beasiswa S1 itu juga ada di Korea, termasuk beasiswa dari pemerintah GKS gitu. Mas Wisnu juga bisa daftar beasiswa ini, tapi tetap perhatikan bahwa yang daftar itu banyak. Artinya sebisa mungkin Mas Wisnu daftar dengan dokumen yang lengkap. Misalkan, oh punya sertifikat bahasa Inggris juga, yang artinya mempunyai nilai plus terhadap aplikasi dari Mas Wisnu gitu. Nah, terus juga Mas Wisnu juga bisa buka website kampus. Jadi Mas Wisnu tulis aja di Google gitu, universitas-universitas yang ada di Korea. Nanti kan ada listnya segala macam itu. Nah, nanti Mas Wisnu tulis aja nama website, nama kampusnya di Google, habis itu tambahin lagi keyword di belakangnya scholarship. Nah, nanti akan diarahkan ke eh, page-page scholarship di masing-masing universitas dan mereka juga menjelaskan sebenarnya. Oh, seperti di KAIST misalkan ya. Itu ada beasiswa untuk undergraduate kayak gitu. Nah, ini juga yang tahu beasiswa ini adalah mereka yang mencari gitu. Karena kalau kita menunggu informasi yang ada di flyer segala macam itu kayaknya agak sulit ya untuk S1 gitu. Tapi ini juga bisa Mas Wisnu coba kayak gitu. Nah, kemudian untuk Kak Ari, nah untuk enrollment jarak 12 bulan setelah menerima. Nah, jadi kalau misalkan Kak Ari mau daftar GKS gitu ya, jadi misalkan salah satu persyaratan misalkan harus punya calon supervisor atau calon profesor. Nah, Kak Ari juga bisa, sebenarnya dari setiap kampus itu mereka punya orang-orang yang mengurus beasiswa dari GKS gitu. Jadi nggak perlu khawatir, mereka juga punya sistem sendiri. Tapi yang jelas, kalau teman-teman dapat beasiswa GKS-nya untuk masuk sekarang bulan Juli. Kalau teman-teman masuk yang bulan September, artinya September sampai September tahun depan itu teman-teman masuk ke kelas bahasa. Jadi teman-teman baru kuliah lagi di eh, September 2026, 2026 gitu. Nah, tapi eh, kalau setahu saya, kalau misalkan Kak Arim bisa menyelesaikan topik 3 ya, setahu saya itu kalau bisa 6 bulan, dalam waktu 6 bulan bisa menyelesaikan topik 3 itu udah bisa masuk ke kampus langsung gitu. Jadi sebenarnya umumnya gitu ya, kalau teman-teman di sini juga ya 1 tahun aja gitu, ngambil sekolah bahasa, habis itu bisa mulai perkuliahan dalam waktu 2 tahun kayak gitu. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya. Terima kasih Kak Iza dan tadi
ada Kak Afdal, ada Kak Anissa, dan Mas Wisnu, dan Kak Ari juga. Mungkin bisa dilanjut dulu ya. Ini ya, Saya lanjut dulu. Kak Iza ya. Gak banyak lagi kok. Iya, 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 iya. Ini Oke, Alhamdulillah pada itu juga antusias. oke, Monggo, saya monggo, lanjut dulu Kak ya. Iza. Nah, nah, kemudian tentang manajemen waktu. Nah, jadi mungkin yang awalnya teman-teman sekarang hadapi adalah teman-teman sedikit sulit untuk belajar IELTS atau belajar TOEFL gitu ya. Apalagi teman-teman yang sedang bekerja. Gimana sih cara mempersiapkannya? Nah, ini juga hal yang saya persiapkan, yang saya lakukan dulu adalah teman-teman buat jadwal yang realistis gitu. Jadi nggak perlu terlalu over, bahkan sampai jam 3 subuh belajar itu nggak perlu. Tapi teman-teman misalkan gunakan teknik Pomodoro. Ini contoh aja gitu ya. Ada banyak macam-macam teknik. Misalkan saya tuh bisa fokus kalau baca tuh hanya 25 menit gitu. Itu juga boleh. Yang jelas teman-teman harus konsisten. Nah, kemudian ada beberapa website, misalkan ieltsonlinetest.com atau miniielts.com ini juga eh, beberapa website untuk teman-teman latihan belajar IELTS gitu. Nah, teman-teman cukup konsisten. Misalkan di sini teman-teman belajar kerjain soal tentang topik pertama, teman-teman kerjain nanti teman-teman bisa dapat jawabannya. Ini teman-teman lakukan setiap hari gitu. Nah, kemudian teman-teman hindari multitasking di bidang ini. Misalkan teman-teman nggak perlu, oh yang satu megang reading, yang satu megang speaking, yang satu megang writing, itu nggak perlu. Satu-satu aja. Karena biarpun sedikit, tapi teman-teman bisa belajar banyak gitu ya. Walaupun teman-teman bacanya dikit, tapi teman-teman bisa belajar lebih banyak dari satu topik gitu. Nah, kemudian adalah teman-teman review apa yang teman-teman sudah pelajari dan teman-teman kira-kira bisa nilai, oh apa sih yang kurang dari apa yang sudah saya lakukan di minggu ini tentang belajar IELTS gitu. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa konsisten juga berdoa gitu. Ya, mudah-mudahan ujian-ujian yang IELTS, TOEFL ini bisa teman-teman lewati dalam satu kali ujian. Nah, kemudian teman-teman juga disarankan untuk follow akun beasiswa atau follow juga teman-teman yang sudah di luar negeri gitu. Ini tuh juga jadi semangat buat kita. Oh, dia dia si A ini udah sampai ke misalkan sampai ke Berlin gitu. Wah, aku juga harus bisa gitu. Nah, biasanya ini juga jadi semangat buat kita gitu ya. Nah, kemudian untuk tambahan untuk di Korea itu kampus-kampus di Korea itu biasanya yang paling kecil itu mereka mensyaratkan IELTS itu 5,5 kayak gitu. Tapi ada juga beberapa kampus yang mintanya 6,5 dan segala macam. Ini juga teman-teman juga harus perhatikan ketika teman-teman punya nilai IELTS-nya di bawah 6,5, misalkan 6, artinya teman-teman punya kampus-kampus yang terbatas gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman punya nilai IELTS-nya 6,5, kan bahkan juga bisa daftar di UK, Australia segala macam. Nah, artinya juga di Korea teman-teman juga bisa daftar di berbagai macam kampus kayak gitu. Nah, kemudian ini yang saya lakukan di Korea ya selama menjadi mahasiswa. Teman-teman juga ketika nanti sudah menjadi mahasiswa, walaupun dengan kehidupan yang sangat sulit, harus tinggal sendiri, teman-teman fokus pada waktu jam kerja. Misalkan kayak di Korea tadi, teman-teman harus datang ke lab itu jam 9 sampai jam 6 sore. Kemudian teman-teman juga bangun lebih awal dan kurangi begadang. Walaupun nggak bisa dihindari, tapi teman-teman juga bisa mengurangi gitu. Misalkan bangunnya lebih subuh dan segala macam. Kemudian teman-teman juga harus bisa multitasking. Beda sama belajar tadi, teman-teman jangan multitasking. Tapi kalau teman-teman sudah di sini, teman-teman tuh bisa sambil masak, sambil nyuci, sambil apalagi bersihin rumah. Karena kan punya waktu yang terbatas gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang berkeluarga, bisa suami atau istrinya yang membantu melakukan pekerjaan rumah gitu. Nah, kemudian jangan lupa membuat target harian atau mingguan selama belajar gitu. Karena umumnya di Korea itu teman-teman akan mengadakan weekly meeting atau meeting dengan profesor selama 1 minggu. Teman-teman akan menjelaskan apa yang sudah teman-teman pelajari selama 1 minggu dan apa yang akan teman-teman pelajari dalam 1 minggu ke depan gitu. Nah, kemudian teman-teman juga tentukan skala prioritas dengan baik. Kalau misalkan saya punya deadline mata kuliah A, tapi saya juga punya deadline ini sama profesor, teman-teman juga harus bisa bernegosiasi, teman-teman juga harus bisa menentukan skala prioritas dengan baik. Jadi teman-teman akan belajar banyak hal kalau misalkan teman-teman sudah merantau ke luar negeri dengan lingkungan dan kultur yang berbeda, kayak gitu. Nah, mungkin ini sekalian aja lah, ya Mas Yoga ya. Iya, iya, boleh, boleh. Sekalian Nah, aja. kemudian untuk networking, teman-teman sangat penting untuk bergabung dengan mahasiswa organisasi mahasiswa internasional. Jadi teman-teman juga harus bersosialisasi, misalkan
dengan mahasiswa-mahasiswa dari Malaysia, dari Singapura, dari Nigeria, dari Timur Tengah sekalipun, karena ini akan membantu kita ketika kita punya masalah. Itu. Nah, yang kedua adalah teman-teman juga wajib menjaga hubungan yang baik dengan mahasiswa Indonesia, karena mereka adalah orang-orang yang berasal dari eh, apa namanya budaya yang sama dengan kita, kemudian dengan biasanya sifat yang sama gitu. Ini juga bisa membantu teman-teman. Tapi baik untuk yang nomor tiga, tapi teman-teman jangan menutup diri dengan warga-warga lokal gitu. Artinya teman-teman datang ke Korea, tapi teman-teman nggak mau belajar bahasa Korea atau teman-teman nggak mau kenal dengan orang Korea. Nah ini kan salah satu kerugian ya sebenarnya. Tapi teman-teman juga bisa belajar bahasa Korea dengan native langsung. Teman-teman juga bisa berinteraksi dengan orang-orang Korea untuk menambah teman gitu. Nah, kemudian juga teman-teman harus aktif ketika mengikuti seminar atau conference. Teman-teman aktif bertanya, aktif berkenalan dengan mahasiswa-mahasiswa lain, atau bahkan dengan profesor-profesor lain. Ini juga sangat penting gitu. Karena jangan sampai ketika kita sudah berada di lingkungan yang sangat baik, lingkungan internasional, tapi teman-teman justru hanya berada di lingkungan mahasiswa-mahasiswa Indonesia saja gitu. Nah, ini kan juga sesuatu yang sangat disayangkan gitu, bagi teman-teman. Nah, kemudian terakhir eh, ini sebenarnya kurang menarik juga ya, tapi ya ini adalah salah satu apa yang dikerjakan di eh, berbagai negara-negara maju saat ini, misalkan tentang energi. Jadi mungkin teman-teman tahu sekarang itu udah banyak ada mobil-mobil listrik kayak BYD, Wuling, Tesla, Ioniq dan sebagainya, tapi mereka punya masalah di eh, charging station gitu. Nah, apa yang sekarang peneliti lakukan, khususnya di bidang adalah gimana caranya dengan sekian banyak mobil listrik, dengan charging station yang terbatas, gimana caranya kita tetap mengoptimalkan kebutuhan-kebutuhan dari EV ini. Berbeda dengan mobil-mobil yang dengan bahan bakar bensin, gas, atau diesel, mereka kan bisa isi bahan bakar dalam waktu kurang dari 5 menit gitu. Nah, tapi kan kalau kendaraan-kendaraan listrik ini kan bisa 2 sampai 3 jam. Nah, mereka coba melakukan metode optimasi bagaimana mengoptimalkan charging dari kendaraan-kendaraan listrik ini. Nah, ini secara lebih detail adalah mereka gimana caranya secara bersamaan agar tidak ada mobil-mobil listrik ini yang terbengkalai gitu. Jadi mereka tetap menganggap semua ini adalah prioritas, tapi semuanya bisa mendapatkan energi dari charging station gitu. Nah, kemudian di sini juga ada salah satu hal yang sekarang lagi hype adalah tentang baterai. Jadi baterai ini sebenarnya kalau untuk skala kecil bisa dipakai untuk handphone, kalau untuk skala besar bisa untuk mobil, atau bahkan untuk energy storage ini adalah baterai besar untuk menyimpan energi dari misalkan dari solar panel atau dari apa namanya dari pembangkit listrik tenaga nuklir dan sebagainya. Itu mereka bisa menghasilkan energi dan disimpan di sini. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah bagaimana mereka untuk menjamin komponen-komponen keamanan, kemudian keuntungan, performance, logistik, transportation, ini mereka semua lakukan dengan teknologi AI kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau riset AI ini semua bidang sekarang sudah eh, menyentuh AI gitu ya. Nah, tapi ini juga salah satu jadi pertimbangan teman-teman. Ketika teman-teman lihat lab-lab di Korea itu mereka sudah pakai AI, tapi misalkan teman-teman backgroundnya dari biologi murni, dari kimia murni, nggak punya background AI itu nggak jadi masalah gitu. Karena justru inilah hal yang penting. eh, Background inilah sesuatu yang penting sebelum teman-teman belajar AI. Nah, nanti belajar AI-nya di Korea gitu. Nanti ngambil course di Korea atau ikut kelas-kelas profesor untuk belajar AI itu nggak masalah. Itu jadi nggak perlu minder dengan publikasi-publikasi atau riset yang ada di website lab yang teman-teman minat, tapi teman-teman cukup tunjukkan minat dan keseriusan teman-teman. Nanti insya Allah mudah-mudahan profesor bisa terima teman-teman untuk gabung ke lab mereka di Korea, kayak gitu. Nah, mungkin sampai sini dulu untuk presentasi, mungkin waktunya agak terbatas ya, Kak Sebenarnya Doli. nggak apa, Mungkin ini ngikut Kak Iza ya. Jadi terima kasih ya Kak Iza. Tadi 3 topik ya tentang manajemen waktu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Sebelum berangkat pun harus sudah punya manajemen waktu belajarnya gitu. Nggak bisa yang saya pengen beasiswa terus cuma asal apply itu nggak bisa ya Kak Iza. Harus
belajar bahasa Inggrisnya gimana, cari yang gimana itu harus day to day basis tuh udah ada plannya. Dan tadi Kak Iza udah bagi ya. Dan setelah sampai di Koreanya pun juga gitu ya. Bukan yang jalan-jalan aja ya, ternyata perlu manajemen waktu juga ya day to day basis ya. Gimana di kantor gitu ya, terus ngapain aja gitu, harus multitasking, hidup mandiri itu harus dijaga terus. Terus ada poin tentang networking tadi, sangat penting ya. Ini mungkin platform kita ya ngobrol global ini juga salah satu sarana ya kita mengumpulkan eh, akademisi-akademisi diaspora-diaspora yang tinggal di luar negeri. Salah satunya Kak Iza di Korea. Sebelumnya ada yang di Belanda, Swedia, ada juga yang nanti akan isi di Jepang dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa salah satunya follow Instagram kita dan kunjungi apa halaman utama kita. Eh, jadi mungkin nanti teman-teman eh, setelah dapat ya, semoga dapat beasiswa dan kesempatannya untuk S2 atau S3 ataupun kerja di luar negeri, bisa kontak kami, bisa kita hubungkan langsung ke Kak Iza atau bisa kontak langsung ke Kak Iza. Itu kita senang sekali, Mang itu tujuan awal kita gitu. Jadi kita mengumpulkan diaspora-diaspora yang punya visi yang sama seperti Kak Iza ini, dan tujuannya emang semoga ada teman-teman di Indonesia yang dapat kesempatan dari sana. Terus tadi menarik sekali ya. Mungkin tadi itu risetnya Kak Iza juga ya tentang AI dan energi ya. Jadi semuanya sekarang serba AI, ya, mega trend. Kata dia bilang. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh lewat kolom chat ya, dituliskan lagi pertanyaannya, nama, terus kemudian asalnya, terus oh ini ada tadi yang on mic ada Kak Amri ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih banyak Mas Yoga. Ini ada siswa juga Bi yang kangen sama Iza Abi nih. Jadi Kak Amri ini dulu kolega ya Kak Iza ya. Ya, ini ada Akhtar di di lagi ikut juga. Coba minta on cam. Ter. Ya mungkin nanti bisa komunikasi langsung ya dengan ini Kak Iza ya. Eh, Ntar mau Abi. nanya apa? Hah? Mau nanya apa? Hmm. Eh, Boleh nanti Akhtar kalau mau ikut siapa? Kak Lutfi ya. Ikut Kak Lutfi ke KAIS nanti boleh kita cerita-cerita nanti. Oke, ditunggu ya berarti ya. Tunggu wajib itu. Ini ada juga dari Kak Arya Dharma raise hand. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Iya, iya selamat sore Selamat sore. eh Kak Yoga, Kak Iza, dan kakak-kakak panitia yang lain ya. Terima kasih buat kesempatannya dan terima kasih buat acara sharing-sharingnya yang terima kasih atas inisiasi acara sharing pada sore ini. Aku mau nanya ke Kak Iza. Sebelumnya kenalin aku Arya dari Tangerang juga asalnya. eh aku aku daftar ini jujur karena tertarik dengan background S1 kakak matematika ya. Hmm. Kebetulan aku juga dari background matematika nih. Nah, aku lihat profil kakak tuh ngeriset di bidang yang udah multidisiplin ya kak ya. Tadi udah bahas-bahas green apa? Bahas-bahas baterai segala macam. Nah, pertanyaan aku tuh lebih ke kalau misalnya kita sebagai orang yang punya latar belakang matematika tuh dulu eh, kayak apa sih yang kakak tonjolkan gitu karena aku merasa jujur aja nih aku merasa kalau dibandingkan dengan jurusan-jurusan lain misalnya contohnya kita ngomongin jurusan riset green energy gitu ya tentu yang lebih diunggulkan kan domain knowledge-nya yang lebih jago kan yang lebih udah ada domain knowledge-nya tuh ya jurusan-jurusan kayak biologi mungkin kimia atau misalnya teknik lingkungan gitu kan atau misalnya ngomongin tentang baterai tentunya jurusan-jurusan yang lebih diunggulkan ya tentu kimia fisika material terus mau barangkali mungkin teknik material, teknik mesin gitu ya.
Nah, kalau matematika kan apalagi murni kan ya kita tahu sendiri ya belajarnya di selama kuliah kan analisis real lah, struktur aljabar lah, aljabar linear lah. Itu kan abstrak semua ya. Dan sehingga aku kadang-kadang ngerasa kalau misalnya kita riset masuk ke lab situ walaupun dia terima kita sebagai anak matematika, kayak aku ngerasa nggak pede aja gitu sama domain Hmm. knowledge kita gitu. Nah, itu kalau boleh di-sharing apa sih yang jadi keunggulan kita dan kelemahan kita apa? Mungkin kakak bisa sharing kakak tuh selama S2 dan S3 gitu ya pengalamannya itu lebih struggle-nya di ngejar di domain knowledge-nya dan seberapa struggle gitu kak. Gitu sih. Oke. Oke. Terima kasih atas pertanyaan ini. Pertanyaannya ini ya, sulit ya sebenarnya ya. Karena kalau ditanya struggle-nya apa, semuanya struggle gitu. Dari hal sederhana sampai hal yang pelajaran pun struggle. Tapi eh, ini mungkin saya sedikit sharing gitu ya. Jadi saya tuh kemarin saya sempat bisnis trip dengan profesor saya gitu ke eh, negara lain gitu. Jadi selama dalam perjalanan itu saya punya banyak waktu berdua gitu sama profesor saya. Departemen saya di jurusan di lab saya ini banyak teman-teman yang dari teknik sipil, dari mechanical engineering, dari electrical engineering. Saya tanya sama beliau gitu. Saya nggak tanya secara langsung gitu, tapi nggak sopan gitu ya kalau saya tanya secara langsung kenapa Prof terima saya gitu. Tapi saya sempat singgung gitu tentang itu. Prof kan di lab kita ini eh, banyak ya backgroundnya gitu. Tapi kan misalkan kalau ada mahasiswa baru, Prof eh, mahasiswa yang background seperti apa sih yang Prof mau? Gitu. Tapi Prof tuh bilang gini, eh, dulu eh, Python, Golang dan segala macam itu nggak ada. Gitu. Dulu itu profesor-profesor kita itu dulu belajarnya C++ gitu. Nah, tapi sekarang semua dituntut serba Python, apa-apa Python. Nah, ini gimana? Gitu. Tapi profesor saya bilang gitu. Saya tuh dulu juga suka matematika, gitu kata prof saya. Tapi saya tahu orang jurusan matematika itu mereka nggak bisa coding, gitu kan? Mereka nggak bisa coding. Kita nggak belajar Python dulu kan kalau kuliah ya. Paling ya basic-basic tentang structure gitu ya, data structure segala macam gitu. Tapi yang jelas adalah kita bisa belajar dengan cepat, kayak gitu. Nah, artinya apa? Tadi Kak Arya Dharma ya. Kak Arya Dharma walaupun nggak punya pengalaman coding, tapi Kak Arya Dharma tuh punya logical thinking yang lebih kayak gitu. Nah, saya datang ke Korea saya nggak begitu familiar dengan eh, Python karena saya dulu di kuliah belajarnya R karena lebih ke arah statistik gitu ya. Tapi beliau bilang saya kasih kamu waktu 6 bulan kamu belajar Python gitu. Jadi saya datang ke Korea itu bukan jadi orang yang super, saya bukan jadi Superman gitu, tapi saya datang dengan orang yang menjadi gelas yang kosong gitu, orang yang nggak tahu apa-apa. Tapi beliau yakin, beliau optimis, oh dia dengan background matematika murni pun saya yakin bisa untuk belajar lebih kayak gitu. Nah, setelah saya belajar di sini ngambil kelas itu saya cukup agak sulit gitu karena belajarnya tentang misalnya termodinamik, tentang eh, fisika dan segala macam. Tapi saya merasa kita sampai kapanpun sebenarnya tetap belajar gitu kan. Tapi eh, nggak usah khawatir ketika Mas Arya punya background yang kuat tentang menghitung gitu, itu juga sudah jadi eh, apa namanya akar yang kuat gitu untuk datang ke Korea gitu. Jadi Karya bisa juga masuk ke departemen misalkan electrical engineering, mechanical engineering itu semuanya bisa kayak gitu. Nah, artinya untuk teman-teman yang jurusan lain juga sama, jurusan kimia murni, biologi murni, teman-teman mungkin masuk ke lab tentang tumbuhan, tentang anatomi hewan dan segala macam itu juga sama, punya kekuatan jurusan-jurusan yang dengan latar belakang murni itu punya kekuatan-kekuatan secara teori kayak gitu. Karena kan kalau kita belajar matematika yang lebih dalam itu aplikasinya bahkan belum ada gitu kan. Nah, itulah yang jadi kekuatan kayak gitu. Nah, dibandingkan dengan orang-orang yang jurusan teknik yang memang mereka memiliki kemampuan lebih terhadap misalkan software, tools kayak gitu. Karena kan mereka memang di bidang engineering gitu. Nah, ini juga nggak perlu khawatir. Lalu tadi ada satu lagi tadi poinnya
Apa tadi Mas ya? Saya lupa. Ada yang kurang nggak kira-kira jawabannya tadi? Bagian apa ya? Oh ya, baterai misalkan. Mungkin sebelum saya pun sama, sebelum saya datang saya berpikir oh, yang bisa ngerjain baterai itu adalah orang-orang yang bekerja di bidang material, itu misalkan. Orang-orang yang bekerja di bidang fisika. Ternyata enggak. Jadi saya sempat eh, apa? Saya punya teman yang kerja di Samsung. Di Samsung teman saya ini risetnya tentang baterai. Nah, riset baterai yang dia lakukan adalah bukan membuka baterai, bukan mengganti material yang misalnya dari litium jadi apa, itu enggak. Tapi teman saya ini adalah mengecek performansnya. Gimana caranya tahu performance baterai ini dalam 10 tahun, 20 tahun yang akan datang di saat ini. Gimana cara tahunya? Nggak mungkin kan sebelum melaunching produk, kita harus tunggu dulu 10 tahun, kita harus tunggu dulu 20 tahun sampai produk itu rusak baru kita bisa tahu kualitasnya. Tapi nggak seperti itu kan. Nah, itulah peran orang-orang yang di bidang data. Gitu. Jadi, misalkan cukup dengan data yang dihasilkan oleh baterai ini, kita misalkan ukur tegangannya, ukur arusnya, dalam 1 tahun misalkan kita udah bisa prediksi dalam 10 tahun yang akan datang akan seperti apa performansi baterai ini kayak gitu. Jadi sebenarnya semua misalkan termasuk mobil gitu. Kita mungkin tahu mungkin Mas juga tahu self driving car gitu ya, mobil-mobil yang secara otomatis bisa belok, bisa berhenti kayak gitu. Itu kan juga gimana backgroundnya seperti apa gitu. Mungkin kalau kita nggak tahu, oh ini kerjaannya anak-anak electrical engineering, oh ini kerjaannya anak-anak mechanical engineering yang gimana bikin ban yang bagus, bikin kameranya yang bagus, tapi ternyata enggak gitu. Tapi perlu gimana caranya kita bisa membuat alat atau robot yang bisa mendeteksi, oh ini tuh eh, tumbuhan, oh ini tuh orang, oh ini tuh penyeberangan gitu. Ini kan bidangnya di computer vision. Computer vision kan nggak jauh-jauh juga dari matematik, kayak gitu. Jadi kalau Mas Arya mau masuk ke lab, coba aja dari berbagai macam bidang nggak masalah. Nanti yang mana profnya bisa, misalkan, oh boleh Mas Arya datang ke lab ini nanti belajar tentang, misalkan tentang eh, renewable energy, tentang kontrol, misalkan kontrol teori. Gimana sih cara kontrol berbagai macam renewable energy supaya dia bisa secara bersama-sama beroperasi sekaligus gitu. Nah ini kan kalau orang-orang yang jurusannya kimia kan mereka bisanya taunya oh, renewable energy itu ada solar. Solar ini tuh cara bikin solar panel tuh dari material apa dan segala macam gitu. Tapi ketika Mas Arya di situ, Mas Arya bisa tahu nih, oh ternyata eh, solar panel itu bisa dimaksimumkan, dioptimalkan penggunaannya, misalkan ketika dipasangkan dengan baterai. Nah, terus operasinya seperti apa? Nah, itu juga Mas Arya juga bisa eh, apa namanya pelajari gitu. Nah, misalkan sekarang yang jual solar panel itu ada berbagai macam company gitu, misalkan dari Cina, dari Korea segala macam gitu. Tapi yang dijual itu apa? Itu manajemennya, yaitu gimana caranya solar panel yang diciptakan oleh si company ini mampu secara otomatis memaksimalkan energi yang dihasilkan, kayak gitu. Nah, itu seperti apa? Yaitu teman-teman yang kuliah di bidang AI yang paham gitu. Gak harus di bidang material, gak harus di bidang em, kimia, kayak gitu. Jadi ada banyak sebenarnya, nggak usah khawatir. Semua hal produk-produk yang saat ini kita pakai itu nggak jauh-jauh dari AI sebenarnya. Cuma kan kita kadang belum tahu detailnya seperti apa gitu kan. Nah nanti Mas Arya boleh kunjungi website-website yang lab-lab yang tentang AI. Nanti Mas Arya bisa paham nih ternyata oh bahkan untuk bikin mobil aja AI-nya harus seperti ini. Bahkan untuk bikin baterai aja AI-nya harus seperti ini kayak gitu. Oke. Boleh satu lagi terakhir Ah boleh, pertanyaan boleh. lanjutan, Mas moderator boleh ya? Hmm. Boleh, boleh. Singkat saja, Oke, Eugen. Nah, oke. Tadi tadi udah cukup gambaran ya tadi dengan jawaban Mas Iza. Cuman mungkin lebih ke teknikal ya sama spesifik. Jadi mungkin barangkali yang kita kuat itu lebih ke tadi aku sempat dengar teori kontrol linear ya. eh, Mungkin lebih ke pemodelan dong kalau anak matematik tuh. Kalau di bidang-bidang udah riset aplikasi lebih kuatnya kita di modelingnya, di simulasinya gitu. Gitukah, Mas? Ya, dan yang Mas Mm-mm. kerjain selama ini apakah lebih ke situ? Kalau saya di kontrol teori gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia mungkin kalau Mas suka pakai MATLAB gitu ya, banyak bikin modeling-modeling gitu ya. Tapi kalau di Korea itu
modeling itu hanya sebagai perbandingan. Artinya dibandingkannya dengan apa? Dibandingkannya dengan AI gitu. Apakah belajar modeling ini cukup? Nggak cukup gitu. Kayak gitu. Karena modeling itu salah satu masalah dari modeling adalah butuh komputasi yang besar, butuh resource yang besar, butuh RAM yang besar, GPU, nggak pakai GPU, butuh komputer yang kuat dengan running sekian hari. Tapi kan kalau dengan AI kan, company ini kan butuh menjalankan sistem yang dengan biaya yang serendah-rendahnya, artinya dengan resource yang sekecil-kecilnya, artinya dengan model yang AI yang sederhana pun sudah bisa menyingkirkan modeling-modeling tadi gitu kan. Itu kan juga sudah salah satu pencapaian company. Karena kan tujuan company kan profit, gitu kan. Kalau mereka bisa mengeluarkan uang sekecil-kecilnya untuk produk mereka, artinya kan itu sesuatu yang bagus gitu. Gitu. Oke, makasih Mas. Makasih Mas Hmm. moderator. Makasih Mas Iza. Iya. Terima kasih juga ya, Mas Arya ya, atas pertanyaannya. Jadi itu tadi jawabannya Mas Iza ya. Ini saya aja yang bukan jurusan matematika juga ikut terinspirasi ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi yang penting ada semangat, motivasi untuk mencari ilmu, terus belajar dimanapun itu nggak ada eh, salahnya ya. Mungkin ini terakhir ya, ada pertanyaan dari Pak Irit sebelum kita tutup nanti. Saya juga mungkin ada satu ini pertanyaan nanti. Jadi ini Pak Irit dari Pak Maulana dari Tangsel ini pernah dengar pendidikan S3 yang online ya, tidak harus onsite atau jarak jauh. Khususnya untuk bidang riset yang tidak perlu bahan penelitian fisik. Itu pernah dengar nggak, Aiza? Hmm. Kalau di Korea sendiri, terima kasih Mas Maulana untuk pertanyaannya. Kalau untuk di Korea sendiri, bahkan saya pun itu punya ketentuan saya nggak bisa keluar Korea lebih dari 3 minggu gitu. Artinya untuk menggunakan dana riset ini, artinya orangnya harus di Korea. Nah, setahu saya gitu ya, setahu saya eh, untuk saat ini itu un- mungkin kita bisa aja melakukan riset untuk misalkan teman-teman yang di BRIN gitu ya, teman-teman di BRIN kan mereka punya koneksi dengan peneliti-peneliti dari luar negeri, tentunya mereka kan kerjanya juga dari mana aja, bisa dari rumah segala macam. Tapi kan ini bisa jadi lebih ke ketentuan secara teknis dari kampus. Nah, misalkan kalau saya bilang sebelumnya, saya tuh nggak bisa keluar dari Korea itu lebih dari 3 minggu. Harus bikin surat yang panjang gitu. Kenapa di luar 3 minggu? Artinya apa ini akan mempengaruhi terhadap gaji gitu. Nah, sama dengan ini, mohon maaf, sepengetahuan saya itu saya nggak pernah dengar ada pendidikan yang digaji gitu ya, yang apa namanya, yang remote ya, yang remote. Nah, tapi kalau dan juga saya tahu ada beberapa universitas yang menyediakan pendidikan secara remote. Ini juga mungkin Mas Maulana bisa lihat gitu. Tapi saya rasa saya belum pernah dengar gitu ya kalau yang beasiswa dan digaji gitu ya. Mohon maaf misalkan kalau misalkan saya kurang informasi, tapi sepengalaman saya belum pernah tahu gitu. Harus fisiknya ada di Korea gitu. Oke, terima kasih Kak Iza. Jadi itu tadi ya Pak Maulana ya. Jadi memang kalau S3 dengan skema kerja kayak gitu ya. Biasanya emang fisiknya harus di Korea gitu ya. Mungkin ada beberapa yang bisa work from home tapi di Korea gitu ya atau gimana saya kurang tahu itunya Korea. Kalau di tempat saya juga di Jerman juga meskipun home office work from home juga harus tetap di Jerman kayak gitu. Dan di Korea kita belum menemukannya tadi. Terima kasih Kaiza. Terima kasih banyak teman-teman semua. Mungkin terakhir dari saya ya sebelum kita akhiri tadi belum dijelaskan soalnya. Sebelumnya teman-teman bisa isi feedback ya untuk bantu kami dalam meningkatkan kualitas acara. Google Form singkat nggak sampai 5 menit insyaallah. Mungkin dari saya terakhir, kedepannya gimana ini, Kaiza? Rencananya setelah ini PhD, apakah tetap di Korea? Apakah jadi akan tetap di akademisi, postdoc, apakah ngejar posisi profesor atau pulang ke Indonesia, mungkin peneliti atau dosen atau kerja di industri? Sudah kepikiran belum, Pak Iza? Setelah melihat Itu. dunia dunia penelitian gitu dan mungkin mendengar itu ya penelitian di Indo kayak gimana? Gimana, Eh, Mas Mungkin kalau Arya?
kalau di sini gitu ya teman, kalau orang Korea khususnya gitu, mereka nggak suka masuk ke akademik, mereka lebih suka masuk ke industri gitu. Nah, tapi kalau saya sebagai orang Indonesia sendiri ditanya saya akan kemana, saya juga belum tahu. Karena melihat kondisi politik yang sekarang seperti ini, keamanan yang juga lagi seperti ini, tapi mudah-mudahan eh, teman-teman juga semua, mudah-mudahan kita bisa persiapkan bekal kita masing-masing. Jadi nanti misalkan di masa yang akan datang, misalkan ada kebutuhan di negara A, negara B, teman-teman juga bisa eh, beradaptasi, gitu, punya portofolio yang cukup baik. Itu. Dan juga mungkin ini tambahan ya, Mas ya. Jadi saya di sini juga punya kolega postdoc. Jadi beliau alumni S2, S3-nya di sini, kemudian postdoc di sini. Postdoc itu kayak kerja ya, peneliti di sini. Dan beliau berhasil dapat green card Amerika. Padahal beliau belum pernah ke Amerika. Karena beliau punya kualifikasi publikasi, punya latar pendidikan yang bagus gitu. Nah, jadi teman-teman yang pengen kabur aja dulu gitu kan, yang sekarang lagi hype, teman-teman juga bisa coba cara ini. Lumayan gitu kan, dapat green card US, bisa ke US, bisa kerja dan segala macam kayak gitu. Dan mungkin sebagai tambahan teman-teman bisa, kalau misalkan teman-teman ini kan forum ini ya, yang memang kita nggak mencari keuntungan ya, Mas ya. Jadi teman-teman juga bisa email saya, misalkan saya udah dapat nih profesor, tapi jawaban profesor saya seperti ini, saya harus seperti apa? Itu teman-teman juga bisa email saya gitu. Jadi saya kirim email di chat. Oke, insya Allah saya usahakan balas semua gitu. Jadi nggak usah khawatir. Saya teman-teman bisa tanya apapun dan kapanpun. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Iza. Intinya tadi ya, harus tetap adaptasi ya. Mau gimana pun ke depannya eh, harus bisa adaptasi ya, cari peluang di mana dan adaptasi di tempat tersebut. Eh, Sekali lagi, mohon diklik feedbacknya dan isi. Dan kami ada Instagram dan juga ada newsletter di LinkedIn. Di sana kami juga mention ya, Kak Iza. Bisa di-follow juga Instagram dan LinkedIn-nya Kak Iza dan Instagram kami, Ngobrol Global ya. Eh, Kak Iza sudah share emailnya. Bagi yang perlu juga bisa email ke Kak Iza. Nanti bilang aja kayak kenalnya dari Ngobrol Global gitu ya, Kak Iza. Oke, mungkin itu saja dari saya. eh Mungkin Kak Iza juga nggak ada tambahan lagi ya. Cukup. Mungkin saya bisa akhiri. Teman-teman di Indonesia tetap terus semangat, motivasi untuk apapun itu kerja ataupun sekarang yang sedang studi. Kalaupun ingin keluar negeri, terutama ke Korea juga, semoga lancar semuanya. Kak Iza juga lancar PhD-nya. Jurnal-jurnalnya, publikasinya kita tunggu ya. Meskipun saya nggak terlalu itu, saya juga cek tadi. Oh, Google Scholar ya Kak Isa. Jadi calon-calon profesor insya Allah ke depannya. Mungkin saya bisa akhiri. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Kita jumpa lagi di bulan depan. Insya Allah juga ada narasumber dari negara lain. Kita terus kita terus buat jaringan networking untuk diaspora-diaspora ini insya Allah. Mungkin saya akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan malam teman-teman semua.